Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dokter, rekan-rekan semua pada pagi hari ini. Terima kasih sekali atas waktu yang disisihkan buat kita bersama pada pagi hari ini untuk ketemu di acara serial seminar daring COVID-19 101 yang diadakan oleh Divisi Psikiatri Komunitas, Departemen Psikiatri, FKUI, RSCM. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar bersama ya. Kita akan belajar bersama, kita akan berbagi bersama, bertukar pengalaman gitu supaya kita punya lebih banyak alternatif dalam menjaga kesehatan jiwa bagi diri, pasangan, dan keluarga. Acara pada hari ini adalah serial yang kedua dari kegiatan seminar daring COVID-19 101 Kesehatan Jiwa bagi Diri, Pasangan, dan Keluarga. Seri pertama sudah diadakan kemarin, hari Sabtu tanggal 23 Oktober pagi, yang berfokus pada mengatasi kecemasan di dua generasi yang berbeda, yaitu generasi milenial dan generasi baby boomers. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan seri yang kedua, tapi tenang aja, topiknya berbeda dari yang kemarin, jadi kalau yang baru bergabung sama kita hari ini akan tetap bisa mengikuti, karena pada hari ini kita akan fokus pada keluarga dan pernikahan. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, saya izin untuk share screen, membacakan tata tertib yang akan kita lakukan bersama-sama gitu ya untuk kelancaran acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sudah terlihat. Ini adalah rangkaian keseluruhan acaranya dan tata tertib untuk kita bersama-sama lakukan pada kegiatan pagi hari ini adalah menggunakan format username Zoom yang menyebutkan nama lengkap dan daerahnya dari mana supaya kita bisa sedikit jalan-jalan karena kita belum bisa benar-benar jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Jadi kita jalan-jalannya lewat Zoom dulu, saling menyapa. Kemudian untuk para peserta, audio diharapkan selalu dalam keadaan mute, namun untuk video diusahakan untuk selalu dalam keadaan on atau menyala bila memungkinkan. Termasuk nanti di akhir acara kita akan melakukan dokumentasi untuk kegiatan ini. Bila Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan seluruh peserta memiliki pertanyaan-pertanyaan, mohon untuk pertanyaannya dituliskan di kolom chat dengan format nama kita sebagai pengirim pertanyaan, kemudian narasumber yang dituju, dan kemudian pertanyaannya apa. Nah, untuk kolom chat sendiri hanya digunakan untuk menuliskan pertanyaan. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul ini akan dibacakan oleh moderator pada saat sesi diskusi berlangsung setelah kedua paparan pada pagi hari ini diselesaikan. Dan untuk e-sertifikat atau sertifikat kepada peserta itu nanti akan diberikan kepada para peserta sekalian dengan syarat mengisi daftar hadir yang akan diberikan pada akhir acara. Jadi santai aja, kita tungguin sampai nanti belakang untuk kita bisa mengisi daftar hadirnya sekaligus sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Mudah-mudahan bagi yang belum bisa bergabung hari ini atau yang pengen nonton lagi gitu ya karena kangen dengan pembicara-pembicaranya atau pengen belajar kemarin kayaknya ada yang ketinggalan deh gitu ya atau mengulang lagi atau bagi-bagi ilmu apa yang sudah dipelajari hari ini, insya Allah akan bisa mengakses rekaman acara melalui akun YouTube Psikiatri RSCM mulai 1 minggu setelah acara selesai. Nah, hari ini kita akan mendengarkan nanti dulu paparan materi dari kedua pembicara kita, yaitu Dr. Ivan Bagus Kurniawan, spesialis kedokteran jiwa, yang akan membawakan tentang menata komunikasi, membangun awal kehidupan bersama. Dilanjutkan nanti materi dari Dr. Alvina, spesialis kedokteran jiwa, yang akan bicara mengenai mengelola hubungan dalam keluarga di masa pandemi. Namun sebelum kita menyimak paparan dari kedua pemateri hari ini, kita meminta kesediaan dari Ketua Divisi Psikiatri Komunitas, Departemen Psikiatri FKUI RSCM, Dr. Hervita Diatri, spesialis kedokteran jiwa konsultan, untuk memberikan sambutannya pada pagi hari ini. Kepada Dr. Vita, dipersilahkan. Terima kasih banyak, Dr. Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, saya lihat di dalam daftar peserta yang hadir, para guru-guru saya, para teman-teman yang selama ini juga menjadi sumber inspirasi. Terima kasih untuk meluangkan atau berkenan menginvestasikan waktunya di hari Minggu. Saya betul-betul menjudulinya sebagai investasi karena tentunya kalau hari Minggu adalah harinya bersama dengan keluarga.
Hari Minggu juga identik dengan saatnya kita beristirahat supaya kita bisa pulih energinya untuk hari Senin. Yang sebagian besar mungkin sudah mulai WFO ya. Juga saya bilang hari Minggu ini adalah hari yang juga kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin kita senangi. Tetapi dokter, Bapak dan Ibu, Mbak Mas semuanya berkenan untuk menginvestasikan waktunya untuk bersama-sama dengan kami gitu. Jadi sungguh satu kebahagiaan tentunya untuk kami boleh dijadikan menu di hari Minggu di samping menu-menu yang tadi sudah saya sebutkan. Sungguh satu kehormatan. Acara ini memang kami selenggarakan dengan menyikapi segala permasalahan yang kita hadapi selama pandemi. Tidak ingin bicara senantiasa untuk gangguan jiwanya gitu ya, tapi lebih ingin menyiapkan diri untuk pencegahan-pencegahan yang mungkin bisa kita lakukan. Tadi Dr. Gina sudah menyampaikan bahwa kalau kemarin kita menjaga diri kita untuk selalu siap menghadapi berbagai macam tantangan yang ada, hari ini kita mau menginvestasikan waktu berbicara tentang keluarga dan juga tentang pasangan hidup kita. Saya juga ingin menceritakan sedikit gitu terkait dengan kedua pembicara yang pagi hari ini kami pilih gitu untuk berbagi. Kedua pembicara kita bukan hanya pembicara yang saya mengenalnya baik berhubungan dengan pendidikan selama kami ada di Departemen Psikiatri, namun juga berada dalam fase-fase yang akan dibicarakan gitu. Jadi saya yakin bahwa keduanya tidak hanya akan berbicara atau berbagi kepada kita semua baik dalam sesi materi maupun diskusi yang sifatnya itu hanya apa yang tertulis di teori saja. Namun tentunya akan juga syarat dengan pengalaman yang dihadapi yang juga pasti tidak mungkin terlepas dari dinamika-dinamika yang ada gitu. Setidaknya kedua teman saya ini, kedua anak saya, kedua sahabat saya ini adalah beliau yang sudah melampauinya hingga hari ini. Nah, namun demikian kita akan bersama-sama mendiskusikan hal itu. Saya juga menerima chat penghargaan dari teman-teman semua yang juga mengatakan bahwa ini topik yang banyak loh diminta oleh masyarakat. Sehingga ada juga motivasi kita hadir pada pagi hari ini menyiapkan diri untuk berbagi. Sungguh satu kehormatan kami dipilih untuk hal itu. Oleh karena tadi Dr. Gina sudah menyampaikan kita mau masukkan ke YouTube. Materi pun juga nggak akan kita batasi ya Dr. Gina ya. Dari sesi pertama sampai terakhir semuanya akan kami bagikan. Jadi harapannya meskipun dokter misalnya pada saat ini ada yang terlempar gitu ya. Nggak usah khawatir nanti di YouTube ada, materinya juga tetap bisa dapat. Sehingga mudah-mudahan mimpi kami bersama adalah memang berbagi manfaat dan manfaat itu harapannya jauh lebih luas. Kalau lihat dari peserta yang hadir ya Dr. Gina, ini benar-benar expert ya, expert dalam pekerjaannya, juga saya lihat expert juga nih dalam kehidupan. Jadi mudah-mudahan acara ini benar-benar akan bermanfaat untuk kita semua. Selamat berseminar, dokter, Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Mudah-mudahan hari ini menjadi milik kita dan milik orang-orang kita kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Gina saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Dokter Vita untuk sambutannya. Mudah-mudahan semakin bikin kita semangat ya untuk belajar bareng-bareng pada pagi hari ini dan nantinya berbagi lebih banyak, berbagi manfaat lebih luas lagi. Tanpa panjang-panjang lagi, kita masuk saja ke materi yang pertama ya. Materi pertama ini kita akan bicara tentang menata komunikasi, membangun awal kehidupan bersama. Yang akan membawakan materinya pada pagi hari ini adalah Dr. Ivan Bagus Kurniawan, spesialis kedokteran jiwa. Dr. Ivan ini merupakan lulusan dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, lulusnya tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan menjadi seorang dokter spesialis kedokteran jiwa, dan ini lulusan baru tapi pengalamannya nggak baru gitu ya, sebagai psikiater dari FKUI tahun 2021. Jadi pendidikan spesialisnya memang baru selesai tapi pengalamannya tidak diragukan lagi, apalagi tentang topik yang yang mau dibahas nih, masih hangat gitu ya topiknya, baru kemarin rasanya melewati tahapan-tahapan itu. Jadi Dr. Ivan akan membantu kita semua untuk memahami lebih banyak tentang bagaimana menata komunikasi, membangun awal kehidupan bersama. Waktu dan layar dipersilahkan untuk Dr. Ivan. Ya, terima kasih Dr. Gina. Ini saya share screen, apakah sudah tampak Dr. Gina? Sudah tampak Dr. Ivan, terima kasih. Ya, terima kasih.
Ya, selamat pagi, dokter-dokter sekalian atau Bapak Ibu. Di hari ini, di kesempatan kali ini saya izin untuk mengajak kita semua belajar bersama terkait dengan topik menata komunikasi, membangun awal kehidupan bersama. Kalau kita lihat di gambar ini, tentu semua orang itu pinginnya itu bisa menikah ya. Tapi ternyata dalam proses mempersiapkan pernikahan itu berdasarkan survei pada 500 pasangan yang akan menikah ini dikatakan 40% diantaranya ini merasa mempersiapkan pernikahan ini sebagai suatu hal yang sangat bikin stres ya, yang sangat penuh dengan tekanan gitu. Dan dari survei itu juga didapatkan 43% pasangan ini mengatakan bahwa mempersiapkan pernikahan ini justru membuat hubungan mereka makin renggang, bukannya malah makin dekat gitu. Nah, kalau kita lihat, apa sih yang bikin mempersiapkan pernikahan ini sebagai suatu keadaan yang stressful? Karena ternyata dalam mempersiapkan pernikahan, itu banyak tantangannya gitu. Yang pertama, perbedaan keinginan antara pasangannya terkait dengan wedding detailnya gimana. Misalnya gaunnya, jasnya, sepatunya, ataupun misalnya jenis undangannya, souvenirnya. Seringkali beda-beda. Terus ada juga yang kedua, perbedaan keinginan antara pasangan dan orang tua. Bisa orang tua dari pihak laki-lakinya, orang tua dari pihak perempuannya. Terkait jumlah undangan, model pestanya seperti apa. Terus yang ketiga adalah harga perlengkapan pernikahan sama kondisi ekonominya. Harga MUA-nya sekarang udah berapa? Dressnya berapa? Belum lagi sepatu. Belum lagi nanti hotel. Kasih makanannya gimana. Terus berikutnya ekspektasi. Seringkali dalam mempersiapkan pernikahan, siapa sih yang nggak pengen ekspektasinya itu pernikahan yang perfect, yang menjadi impian. Semuanya pasti pengen seperti itu. Tapi justru terkadang keinginan untuk perfectnya ini loh, pasti akan nanti ketemu yang lebih baik lagi, ketemu yang lebih baik lagi. Ngejar perfectnya kadang melelahkan gitu. Nah, terus yang ada juga adat sama tradisi. Pasangan-pasangan muda kadang nggak pengen adat, tapi orang tuanya juga pengen adat. Belum lagi yang muda nggak pernah ngikutin adat, nggak tahu gimana caranya. Masih bingung, mesti belajarin adatnya kayak gimana aja. Apa aja yang perlu dilakukan. Dan yang seringkali juga bikin penuh tantangan adalah milih vendor. Oh, vendor ini bagus nggak ya? Dibandingkan dengan yang ini gimana? Sedangkan belum ada pengalaman di sana. Dan takut misalnya milih vendor ini nanti kecewa, kurang baik. Nah, tantangan-tantangan ini seringkali membuat pasangan yang mempersiapkan pernikahan itu seringkali menjadi stres. Nah, kalau kita lihat, ini ada penelitian di Singapura. Ternyata harga kalau bahan-bahan yang digunakan untuk pernikahan dan yang tidak digunakan untuk pesta pernikahan, itu ternyata bedanya sangat banyak ya. Kalau kita lihat di sini, pakaian-pakaian untuk pria atau wanita, pasangan pria ataupun wanita, kalau di wedding ini harganya bisa sampai $2.900. Beda kalau misalnya di event-event yang biasa. Ini bisa sampai 5 kali lipat perbedaannya. Terus belum lagi kuenya. Kuenya juga bisa beda sampai 3 kali lipat. Terus belum lagi di undangannya. Bunga-bunganya dan desain-desainnya. Ini harganya jauh lebih tinggi yang di wedding. Gimana nggak stres gitu yang mempersiapkan pernikahan. Udah banyak yang diurusin, duitnya juga bocor ya. Nah, kalau di zaman yang sekarang, zaman di mana pandemi COVID-19, ternyata tantangannya juga nggak makin berkurang gitu. Justru makin banyak. Dan kalau kita lihat dari survei yang dilakukan di Singapura, ternyata zaman pandemi COVID ini malah makin turun dulu orang yang mendaftarkan untuk menikah itu. Malah makin dikit orang-orang yang mau menikah. Karena apa? Satu, karena memang adanya peningkatan kecemasan. Takut misalnya nanti terbentuk klaster baru dalam acara pernikahan tersebut. Apalagi yang diundang itu kan bukan orang-orang yang nggak dikenal. Yang diundang adalah keluarga, kerabat dekat,
Kemudian teman-teman dekat. Ini kan orang-orang yang memang dicintai oleh pasangan tersebut. Nah, dan yang kedua adalah kondisi yang penuh ketidakpastian dan tanpa ujung terkait dengan situasi pandeminya. Kemudian belum lagi kalau di Indonesia ada regulasinya, PPKM-nya. Tiba-tiba bisa dari level berapa naik ke level berapa. Dan di sana dilakukan juga pembatasan. Oh, jumlah undangannya berapa, nggak boleh makan di tempat, dan lain-lain. Nah, dan ini juga nggak tahu sampai kapan akan berakhirnya. Jadi membuat pasangan ini seringkali, oh sudah dijadwalin, udah nyari tanggal. Padahal nyari tanggal itu kan kadang juga susah ya, perlu dibawa ke dukun-dukun. Kadang beberapa pasangan itu sama orang tuanya diminta untuk cari tanggal yang baik. Gitu. Ini udah nyari tanggal, udah oke, diatur-atur. Terus ternyata karena pandemi udah levelnya udah tinggi banget atau lagi marak banget, akhirnya harus mundur, cari tanggal lagi, nyeting ulang lagi sama vendor-vendornya, makan biaya lagi. Nah, ini di satu sisi juga dapat menyebabkan yang namanya wedding planning burnout. Di satu sisi kemunculan wedding planning burnout ini bukannya malah memperbaiki hubungan, tapi justru malah akan memperkeruh hubungan antara pasangan ini. Jadi pasangan yang sudah capek karena tantangan-tantangannya makin burnout, makin emosian, hubungannya makin renggang. Berpotensi untuk malah nggak jadi nikah, yang ada malah pisah. Nah, ini yang kita kan nggak mau ya. Nah, komunikasi ini merupakan suatu unsur yang penting ya, yang dapat yang wajib diperhatikan kalau kita mempersiapkan pernikahan, apalagi di masa COVID-19 yang memang tantangannya juga udah lebih banyak lagi gitu lah. Komunikasi ini sebenarnya kayak pedang bermata dua lah. Di satu sisi dapat menghambat, tapi di satu sisi juga dapat membantu proses persiapan pernikahan. Tapi tergantung, membantu atau menghambatnya tergantung pada gaya komunikasinya. Nah, kalau kita melakukan gaya komunikasi yang pasif, gaya komunikasi yang pasif ini yang kayak gimana sih? Terutama mengutamakan keinginan pasangan, meskipun merugikan diri sendiri. Nah, dia ini tidak berusaha untuk mengutarakan atau memperjuangkan keinginan pribadinya, diem aja meskipun nggak sesuai, meskipun nggak nyaman, merugikan diri sendiri, tetap belain pasangannya. Nah, untuk contohnya nanti kita akan bahas dan belajar di belakang. Nah, ini pasif komunikasi ini sebaiknya dihindari. Nah, yang berikutnya adalah agresif komunikasi. Ini lawannya jadi yang pasif, di mana seorang ini berusaha untuk mementingkan keinginan dirinya sendiri terus, ngabain kebutuhan atau keinginan orang lain dan pasangannya. Nggak mau tahu, yang penting keinginan gue itu dipenuhin. Nah, ini juga nggak bisa. Kalau kita melakukan komunikasi yang bentuknya seperti ini, yang ada malah hubungannya nggak makin dekat, yang pasti akan makin renggang. Nah, ini ada 3 gaya komunikasi yang sebaiknya dihindari. Seperti yang tadi kita sudah bahas, pasif, ini memang respect sama keinginan orang lain. Appropriate, tapi tidak jujur sama diri sendirinya. Dan tidak direct kadang-kadang kalau orang yang pasif ini. Keinginannya apa itu nggak secara langsung diutarakan. Nah, kalau kita melakukan komunikasi yang pasif terus, gitu, kadang yang melakukan itu merasa pasangannya ini kok nggak mendengarkan, nggak mau mengerti. Tapi yang salah sebenarnya orang yang pasif ini. Karena apa? Ya dia nggak jujur dengan keinginannya sendiri, nggak memperjuangkan keinginannya. Nah, kalau kita melakukan yang agresif, nggak respect, nggak appropriate, tapi memang jujur sama direct keinginannya. Tapi di satu sisi kalau kita terus melakukan hal itu, kita akan membuat pasangan kita itu merasa tidak didengar pendapatnya, nggak dihargai opininya. Karena apa? Kita selalu mentingin omongan kita, keinginan kita, itu yang dianggapnya paling benar. Nah, tapi yang paling jelek diantaranya adalah yang pasif agresif ini. Sudah nggak respect, nggak appropriate, nggak honest, nggak direct, dan kebutuhan antar dua pasangan ini nggak akan kepenuhi. Setidaknya kalau yang ini masih ada salah satu lah yang terpenuhi. Ini udah nggak dua-duanya. Nah, yang sebaiknya dibina atau dikuasai ini yang kayak gimana sih? Yang asertif, yang respect, appropriate, honest, dan direct. Dan kebutuhan keduanya ini dapat terpenuhi. Nah,
Kalau komunikasi yang gayanya asertif ini akan menekankan pentingnya kebutuhan dan keinginan dari dua belah pihak. Dalam komunikasi yang asertif, ini akan memperjuangkan kebutuhan, keinginan, dan perasaan dari orang yang mengutarakan, namun tetap mendengarkan dan menghormati kebutuhan pihak lain. Beberapa keuntungan kalau kita melakukan komunikasi yang asertif. Pertama, komunikasinya itu bisa berjalan lebih baik, mempererat hubungan, mengurangi stres, dan meningkatkan kepercayaan diri. Ciri-cirinya gimana sih kalau yang misalnya komunikasi yang asertif itu? Yang pertama, dalam melakukan itu harus ada kontak mata yang baik. Kontak matanya itu connect antara yang pasangan yang mau menyampaikan dengan yang mau menerima informasinya. Terus bahasa tubuh, gaya bicaranya juga penuh percaya diri. Terus menyatakan dengan jelas keinginan dan harapannya. Jadi nggak terselubung, nggak penuh kode-kode, enggak. Jadi jelas pinginnya apa, ya disampaikan. Terus memperjuangkan keinginan atau haknya. Kalau merasa dirinya dirugikan, ya dia ngomong, oh saya nggak mau karena bikin ruginya kayak gini. Jadi dia memperjuangkan. Tapi di satu sisi, dia itu mau mendengar, nggak memotong pembicaraan orang. Kalau misalnya pasangannya ini juga ngomong, menyampaikan pendapat, dan mau kompromi. Jadi cari jalan tengahnya antara dia dan pasangannya. Diskusi terus sampai mendapatkan jalan keluar. Nah, tapi dalam prosesnya dia akan punya kontrol diri yang baik kalau orang yang punya gaya komunikasi yang asertif ini. Maksudnya kontrol diri yang baik gimana? Ya meskipun diskusinya nggak mudah, meskipun opininya pasangan itu beda, gaya dan nada bicaranya itu tetap lembut, tetap baik, nggak marah-marah, nggak nada suaranya tiba-tiba langsung tinggi kayak orang marah gitu, enggak. Nada suaranya tetap tenang, nyaman, sehingga apa? Diskusinya itu dapat berjalan dengan lancar dan komprominya itu bisa ketemu. Terus dia juga dapat mengenali waktu yang tepat untuk menyampaikan pendapatnya. Kalau komunikasi yang asertif ini, jangan misalnya pasangannya ini lagi sibuk, lagi kerja, lagi mau meeting, diajak diskusi, kan nggak tepat kalau kayak gitu ya. Atau misalnya istrinya lagi sibuk, calon istrinya ini lagi sibuk, misalnya ada pekerjaan yang harus dilakukan, ya diajak diskusi. Ya jangan gitu, cari yang waktu-waktu santai, moodnya lagi baik, baru nyampein pendapat. Terus dia tidak membahas permasalahan di masa lalu, yang lalu-lalu diungkit, kamu tuh mesti kayak gini, kayak dulu, kayak selalu gini. Nggak seperti itu. Ya fokusnya sekarang, diskusi yang sekarang ya sekarang, dan tidak membawa-bawa yang masa lalu. Nah, kalau yang asertif ini di tengah-tengahnya antara agresif dan pasif. Jadi dua-duanya ini bisa saling diuntungkan. Nah, ini ya perbedaan kalau yang pasif, asertif, dan agresif ya. Yang kalau kita lihat yang harus kita bina dan pelajari adalah komunikasi yang asertif ini ya. Nah, kalau yang asertif ini orangnya pede ya. Tapi kalau misalnya yang pasif ini kayak orang yang kayak ketakutan. Tapi kan kalau yang agresif ini kayak orang yang kayak berusaha untuk menampilkan dirinya itu serem, marah-marah, dan bikin orang takut itu. Dan kalau dari kontak matanya kontak matanya baik ya, yang asertif. Beda sama kalau misalnya yang agresif yang kayaknya judgmental. Kemudian yang pasif ini kayak menghindari kontak mata itu ya jangan seperti itu. Jadi kalau bisa kontak matanya itu oke. Bicaranya itu juga jelas. Jangan kayak yang pasif kayak takut-takut pelan untuk nyampein pendapatnya, yang orang yang nggak dengar lah kalau kayak gitu. Atau jangan sampai terlalu keras sampai teriak-teriak. Ya malah yang diajak diskusi kan takut ya. Dan dengan kita melakukan komunikasi yang asertif ini bisa meningkatkan kepercayaan diri. Beda sama kalau kita pasif pelan-pelan meringkuk kayak gitu, ya pasti nggak percaya diri lah untuk menyampaikan pendapatnya. Atau kalau yang terlalu agresif ya bikin orang nggak percaya diri. Ini kan kurang baik dampaknya ya. Jadi kalau bisa yang asertif aja. Dan tetap terbuka sama memberikan postur yang terbuka dengan opini. Nggak kayak yang agresif, yang kayak bikin orang aja dari posturnya ngerasanya kayaknya nggak diterima kalau aku ngomong, itu bikin takut orang lain untuk menyampaikan pendapat. Jangan seperti itu juga. Nah, dan kepentingan orang lain dan dirinya sendiri itu
atau kepentingan antar dua pasangan ini sama-sama diperhatikan kalau yang asertif, bukan salah satu yang diperjuangkan. Jadi dua-duanya itu harus diperhatikan. Dan ngomongnya itu tenang dan secara langsung, nggak pakai kayak sembunyi-sembunyi atau kode-kode gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sedikit kasih contoh ya, ini contohnya mungkin agak nggak relate. Ini misalnya ada teman ini ingin pinjam mobilnya kita gitu ya, tapi di satu sisi kita itu merasa nggak nyaman kalau mobil kita itu dipinjam karena misalnya ada suatu acara kita juga perlu. Nah kalau orang yang pasif ini ya udah pakai aja, kalau perlu kayak juga diisiin bensinnya kayak gitu. Jadi kayak mengorbankan diri sendiri, orang lain yang dipentingin. Ini contoh kalau misalnya gaya komunikasi yang pasif. Nah kalau yang agresif, enggak lah, enggak mau. Kenapa aku mau minjemin mobilku ke kamu? Kamu juga goblok misalnya, atau gila kamu kok minta-minta tolong aku sampai seperti itu. Itu juga nggak benar kalau kayak gitu ya. Malah kan menyakiti lawan bicara kita. Nah, kalau yang asertif, yang ngomong, oh saya lagi butuh untuk mobilnya pada hari itu. Tapi kalau misalnya kamu ada waktu ya kamu ngomong, aku tapi ada waktu nih, kalau misalnya kamu butuh diantar, aku bisa antar. Jadi memang ada diskusi, ada penawaran di sana sehingga ada kompromi, dan yang kamu juga nggak merasa dirugikan dan pasangan yang satunya juga nggak merasa tidak dirugikan juga, seperti itu. Nah, kalau ini ada formula ya, namanya XYZ formula untuk membina komunikasi yang asertif. Contohnya gimana? Cara menyampaikannya gimana? Misalnya, yang formula X ini adalah terkait dengan emosi. Kalau formula Y, specific behavior, Z ini situasinya. Nah, ini solusinya lah, bisa dibilang gitu. Atau keinginan yang kamu mau. Contoh, misalnya, aku merasa kayak kurang dihargain. Kalau misalnya kamu malam-malam ini teleponan nih, atau main telepon tuh, padahal aku lagi tidur. Nah, kalau bisa di atas jam 10 itu kamu jangan ngobrol dengan terlalu keras atau pakai teks aja, supaya yang tidur itu tidak terganggu, tapi komunikasimu dengan teman atau gimana tetap bisa berjalan dengan baik. Atau misalnya contohnya, aku merasa nggak nyaman kalau misalnya kamu nih bawa orang ke rumah malam-malam tanpa ngomong sama aku, situasinya tanpa ngomong sama aku. Kalau bisa dikasih tahu dulu solusinya kayak gini, jadi orang itu bisa ngerti, oh pasangannya ini nggak nyaman kalau misalnya aku seperti ini. Jadi bisa tahu, dan mereka bisa mencari solusi dari ketidaknyamanan tersebut bareng-bareng. Nah, kalau ngomongnya seperti ini kan enak ya, dalam artian, oh orang ini tahu maunya apa, ketidaknyamanannya apa, dibandingkan kalau misalnya pasif atau kayak agresif malah marah-marah, nggak tahu salahnya di mana, yang ada malah ribut. Nah, terus nggak hanya itu, nggak hanya kita perlu belajar untuk membina komunikasi yang asertif, tapi juga kita harus bisa mengekspresikan emosi itu secara akurat. Contoh kasus ilustrasinya, misalnya Tuan T sama Nona L ini lagi mau mempersiapkan pernikahan nih. Dia ini mengunjungi sebuah toko untuk mencari souvenir untuk dibagikan di acara pernikahan mereka sebagai hadiah atau cindramata. Biasanya habis nikahan ada cindramatanya gitu kan ya. Namun Nona L ini ada barang yang disuka nih. Terus dia ini langsung memesan salah satu souvenir yang ia sukai tanpa melibatkan Tuan T. Nah, Tuan T merasa Nona L ini tidak menghargai dirinya. Kok opininya nggak dimintai, kok aku langsung dilewatin seperti itu, kok nggak dihargain gitu sebagai cowoknya itu. Nah, Tuan E langsung marah di sana dan mengolok Nona L. Nah, yang di sini yang terjadi adalah akhirnya pertengkaran. Nah, kalau kita bedah di sini, Tuan T ini sebenarnya kan merasa Tuan T merasa Nona L tidak menghargai dirinya. Nah, ini adalah judgement atau perasaan subjektif yang ditanamkan sama
Tuan T terhadap Nona L. Padahal hal ini mungkin belum tentu terjadi. Bisa aja memang Nona L lupa. Tapi kan kadang Tuan T langsung seuzon gitu, langsung ngomong, oh Nona L nggak menghargai diri saya, langsung kayak ngelewati sebagai pasangan nggak dihargain gitu. Mikirnya langsung ke sana. Dan akhirnya membuat Tuan T ini langsung marah dan mengolok Nona L. Mengatakan Nona L sebagai orang yang semaunya sendiri, nggak menghargai dirinya, dan akhirnya terjadi pertengkaran. Beda cerita, sebenarnya kan perasaan yang ingin disampaikan sama Tuan T itu kan perasaan kecewa. Nah, kalau perasaan kecewa itu disampaikan dengan benar dan tidak aku misalnya disampaikan dengan kayak tadi asertif, ini akan juga membuat pasangan ini tahu, oh aku ternyata salah. Aku nggak, akhirnya dia introspeksi diri. Nah, kalau misalnya kenapa kok perasaan kecewanya itu tidak disampaikan? Kenapa? Karena keburu-buru nih Tuan T untuk langsung judgement atau langsung seuzon sama si Nona L. Itulah yang memicu kenapa Tuan T ini malah yang ada marah. Nah, kita perlu belajar di satu sisi adalah untuk tidak subjektif, tapi ya netral aja. Kalau misalnya Tuan Nona L ini langsung memesan salah satu souvenir, ya kita menganggapnya memang dia langsung memesan salah satu souvenir gitu. Tapi bukan berarti dia itu melakukan karena dia nggak menghormati kita, dia nggak menghargai kita, bukan seperti itu ya. Cuma deskripsikan aja situasinya. Belajar untuk mendeskripsikan situasinya, tapi tidak menambahkan bumbu-bumbu subjektifnya. Dengan begitu kita akan lebih mudah untuk mengeluarkan emosi yang primer yang nanti akan bisa memicu perbaikan atau hubungan yang baik dan komunikasi yang baik antar dua pihak. Nah, hal itu yang juga harus kita kuasain. Dan dengan kita belajar komunikasi asertif, sebenarnya kita juga belajar untuk mengutarakan emosi-emosi yang primer. Yang supaya apa? Supaya orang itu, lawan bicara kita atau pasangan kita juga tahu, oh perasaan kita itu seperti apa. Jadi ini memang harus dikombinasi ya. Jadi selain kita belajar terkait dengan gimana caranya komunikasi asertif, kita juga belajar untuk tidak bersikap judgmental dan bersikap netral, serta belajar untuk juga mengkomunikasikan emosi secara yang primary emosi itu secara langsung. Nah, berikutnya yang paling penting juga dalam sisi komunikasi adalah validasi. Validasi ini apa sih? Kemampuan untuk mengidentifikasi dan berusaha memahami dan menerima perasaan atau pikiran dan perilaku dan pengalaman dari orang lain. Manfaatnya apa sih? Bisa memfasilitasi ekspresi emosi yang akurat bagi pasangan, membangun kepercayaan dan mendekatkan hubungan, mengurangi emosi negatif, dan membuat situasi dan diskusi yang sulit dapat ditoleransi. Jadi validasi kalau untuk segi komunikasi ini juga suatu komponen yang penting yang memang nggak bisa dilewatkan. Jadi memang nggak bisa dipecah-pecah gitu. Ini juga harus dikuasai seperti itu. Karena memang bagian yang akan mendukung komunikasi yang baik. Nah, bentuk-bentuk validasi apa? Yaitu memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama saat pasangannya sedang berbicara. Dan menerima perasaan pasangan itu secara non-judgmental. Kalau dia merasa kecewa, ya udah. Pasangannya memang merasa kecewa, nggak usah kayak lalu sentimen aja gini. Nggak usah, diterima. Dan saat misalnya pasangannya itu membuat kesalahan, ya udah berusaha untuk memahami. Itu yang disebut dengan validasi. Nah, untuk kesimpulannya apa? Dalam mempersiapkan pernikahan, perlu bagi kita untuk membina komunikasi. Komunikasi asertif dan kemampuan mengekspresikan emosi yang akurat dan validasi yang baik serta sikap non-judgmental ini dapat membantu pasangan untuk menghadapi tantangan yang ada dalam mempersiapkan pernikahan. Nah, kalau bisa tenang dan persiapkan pernikahan Anda sebaik-baiknya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Gina.
Terima kasih banyak Dokter Ivan untuk berbagi pengalaman dan berbagi ilmu pada kita ya pada pagi hari ini. Benar-benar banyak banget hal-hal baru yang saya dengar. Baru tahu bahwa ada perbandingan-perbandingan tadi harga sampai dibikin penelitian. Baru tahu ada yang namanya wedding planning burnout. Selama ini kan cuma dengar-dengar aja gitu ya, apa namanya, dari pengalaman-pengalaman gitu, apakah dari pasien atau mungkin lingkungan sekitar gitu ya yang cerita tentang hal itu. Tapi ternyata itu bukan cuman, kalau orang kan suka bilang lebay aja gitu. Ternyata enggak, ini fenomena yang juga dialami oleh banyak orang gitu ya. Dan tadi Dr. Ivan juga mengajarkan tentang bagaimana sebetulnya kita bisa menanggapi situasi-situasi seperti itu. Justru momen itu bisa dijadikan satu momentum gitu ya untuk belajar, sehingga nanti ketika memasuki kehidupan pernikahan bisa punya komunikasi yang sudah lebih baik gitu polanya ya, dan lebih sehat, jadi bisa saling mengerti juga antar pasangan. Sudah banyak pertanyaan yang masuk, kita catat dulu nih pertanyaan-pertanyaannya untuk Dr. Ivan. Kita akan melanjutkan dulu pembahasan pada pagi hari ini dengan materi yang kedua. Materi yang kedua ini, kalau tadi kita bicara tentang persiapan pernikahannya gitu ya, sampai memasuki kehidupan awal pernikahan, maka kita akan kemudian berlanjut ke mengelola hubungan dalam keluarga di masa pandemi gitu. Jadi yang baru nikah nih gimana adaptasinya gitu kan, tadi berbagai cara komunikasi sudah diajarkan oleh Dr. Ivan, tapi yang mengalami tantangan di masa pandemi ini bukan cuma yang mau nikah aja gitu kan, yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga gitu, baik berkeluarganya berdua aja atau sudah ada anak-anak, atau yang jadi sandwich generation kalau kemarin dari materinya Dr. Vita gitu ya, itu gimana sih ngelola hubungannya gitu, karena yang tadinya punya aktivitas sendiri-sendiri di luar rumah, bisa sekolah, pengajian, kerja, olahraga, dan lain sebagainya, sekarang semuanya dijadiin satu, ketemu di rumah, tumplek-blek gitu ya di rumah. Gimana tuh caranya ya, kalau seminggu bisa kayak liburan rasanya ya, sebulan, 3 bulan, setahun, sampai mau 2 tahun, sekarang rasanya apa ketemunya, kalau kita bilangnya 4L, lu lagi gitu ya, mukanya nggak ganti-ganti itu terus gitu. Tapi keluarga ini juga satu komitmen yang seumur hidup. Jadi memang kita perlu belajar bagaimana caranya kita bisa menghadapi orang-orang yang akan ada terus nih nempel sama kita. Nah, untuk materi yang kedua ini kita akan belajar dari Dokter Alvina, spesialis kedokteran jiwa yang saat ini berpraktek di Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat. Beliau ini menyelesaikan pendidikan psikiatri dari FKUI di tahun 2014, dan selain di Primaya Bekasi Barat, Dr. Alvina juga berpraktik di SOS Medika Klinik Kuningan. Kepada Dr. Alvina, ini dokter yang luar biasa karena di sela-sela kesibukannya praktik sangat mengutamakan waktu untuk keluarganya. Kita simak saja paparan materi dari Dr. Alvina pada pagi hari ini. Silakan waktu dan layar diperkenankan untuk Dr. Alvina. Terima kasih Dr. Gina. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Jadi kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita akan mendiskusikan mengenai mengelola keluarga di masa pandemi. Jadi sebagai outline, pada pagi hari ini kita akan berdiskusi mengenai apa saja tantangan untuk mengelola keluarga di masa pandemi, kemudian rumah sebagai pusat hampir segala aktivitas, baik bekerja, belajar, maupun untuk rekreasi, kemudian tips-tips untuk orang tua, baik untuk diri sendiri, kemudian bagaimana berkomunikasi secara efektif, seperti tadi sudah dibahas oleh Dr. Ivan, pembagian tugas di dalam rumah, bagaimana pendekatan pada anak dan memiliki quality time dengan anak, dan juga memiliki quality time dengan keluarga, serta sebenarnya dampak positif dari pandemi ini pada kehidupan berkeluarga. Nah, tantangan yang dihadapi untuk mengelola kehidupan berkeluarga di masa pandemi, yang pertama untuk orang tua, seperti kita tahu, sebagai orang tua kita harus mengatur proses belajar jarak jauh anak, yang selama ini mungkin kita, sebagian besar dari kita menitipkan anak kita kepada institusi sekolah untuk proses belajarnya. Sekarang kita memainkan peranan yang utama untuk mendampingi, mengatur, membimbing anak kita dalam proses belajar. Ini kan membutuhkan adaptasi ya, tidak hanya adaptasi dari segi waktu, tapi juga belajar teknologi yang baru. Kemudian dari segi ekonomi, seperti kemarin sudah dibahas di seri yang sebelumnya, bahwa di masa pandemi ini
banyak keluarga yang mengalami penurunan pendapatan atau bahkan kehilangan sebagian besar penghasilan utamanya. Dan ini menjadi tantangan juga untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga yang bahkan mungkin di masa pandemi ini meningkat. Kemudian akses ke layanan kesehatan yang menjadi lebih challenging. Mungkin sebelum pandemi, pada saat ada anggota keluarga yang sakit, seperti misalnya anak atau diri sendiri atau orang tua, kita bisa dengan lebih mudah membawa ke layanan kesehatan. Di masa pandemi mungkin ada kekhawatiran akan terjadi paparan virus pada saat mengakses layanan kesehatan. Kemudian kita juga melewatkan acara-acara penting, seperti misalnya wisuda, perayaan pernikahan, kemudian reunian, atau peringatan kematian dari anggota atau kerabat yang baru meninggal, itu harus kita lewatkan, kita tidak hadiri, atau ditunda, atau bahkan dilakukan secara online. Kemudian seperti tadi Dr. Gina juga katakan, bagaimana caranya berelasi dengan seluruh anggota keluarga yang semuanya berada di rumah dalam kurun waktu yang lama dan terus-menerus. Nah, tidak lupa sebenarnya tantangan ini tidak hanya dihadapi oleh orang tua saja, juga oleh anak menjalani pelajaran secara online, dan ini juga tentu sesuatu hal yang tidak mudah, tidak nyaman bila dibandingkan dengan sekolah offline yang biasanya mereka jalani, dan waktunya juga tidak pasti. Walaupun sekarang sekolah juga sudah mulai dilakukan tatap muka, tapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kemudian adanya keterbatasan akses fasilitas bermain secara outdoor. Seperti kita ketahui di masa pandemi ini hampir seluruh taman di Jabodetabek misalnya itu ditutup, sehingga akses untuk bermain secara outdoor juga menjadi lebih terbatas. Keterbatasan akses ruang sosial, biasanya mungkin pada saat weekend keluarga menghabiskan waktu rekreasi, misalnya makan keluar atau pergi ke pusat perbelanjaan, sekarang menjadi lebih terbatas. Dan juga ada khawatiran, apalagi membawa anak-anak yang mungkin kurang 10 tahun karena mereka vaksin. Kemudian juga pemahaman yang terbatas akan situasi pandemi. Semakin kecil usia anak, tentu pemahaman mereka tentang situasi pandemi menjadi lebih terbatas, dan ini menjadi tantangan tersendiri untuk mereka memahami situasi ini sehari-hari. Kemudian anak juga harus berhadapan dengan stres yang dialami oleh orang tua dan pengasuhnya. Jadi pada saat orang tua tadi cemas, mungkin memikirkan ekonomi, memikirkan hal-hal yang lain, ini seringkali menjadi dampak yang negatif bagi anak. Mungkin orang tua jadi lebih tidak sabar dalam menghadapi anak, menganggap anak menjadi lebih rewel, dan mereka bingung cara menghadapinya. Kemudian anak juga melihat bahwa orang tua ini ada di rumah, adanya saya berikan tanda kutip, tetapi mereka sebenarnya orang tua ini juga sibuk untuk bekerja dari rumah gitu. Jadi anak juga perlu beradaptasi dengan situasi seperti itu. Nah, di masa pandemi ini, rumah itu menjadi pusat dari segala aktivitas. Baik di sini kita lihat, baik untuk belajar, untuk bekerja, juga untuk berekreasi. Nah, bagaimana caranya kita dapat bekerja dan belajar, menjalankan work from home dan study from home secara efektif? Yang pertama, merancang lingkungan secara fisik yang memudahkan Anda dan anak Anda untuk bekerja atau belajar. Sebisa mungkin ada ruangan yang memang didedikasikan untuk bekerja atau belajar, sehingga pada saat kita masuk ke dalam ruangan itu, modenya itu otaknya sudah dikondisikan bahwa oke, sekarang adalah modenya bekerja atau belajar. Hendaknya juga diperhatikan pakaian. Dari penelitian dikatakan bahwa dengan pakaian yang tepat, seperti misalnya pada saat mau bekerja, kita tetap menggunakan pakaian bekerja, walaupun kita bekerja dari rumah. Atau anak-anak yang bersekolah misalnya tetap menggunakan seragam. Ini akan membuat otak menjadi lebih mudah untuk berganti mode, bahwa mereka sekarang sedang ada dalam mode yang bekerja. Sebaiknya ruangan tersebut tadi dekat dengan sumber cahaya yang alami, sehingga ada ilusi ruangan tersebut tampak lebih besar dan pikiran menjadi lebih terbuka. Bila tidak ada ruangan yang bisa didedikasikan secara khusus untuk bekerja atau belajar, bisa juga membuat pojok atau space yang dipisahkan dengan sekat ruangan atau hordeng atau rak buku.
Menggunakan kursi yang ergonomis, mengingat kita melakukan pekerjaan atau pembelajaran jarak jauh itu secara online, yang berarti kita banyak berada di depan layar, sebaiknya kursi yang ergonomis juga diperhitungkan, apalagi durasi kerja atau belajar yang lama. Kemudian meja yang cukup lebar, sehingga dapat menopang lengan dan tangan, hendaknya memiliki sistem suara yang berkualitas, dan juga teknologi yang memadai, seperti misalnya memperhitungkan kuota internet. Ada berapa orang yang akan menggunakan internet di waktu yang sama. Nah, selain juga untuk bekerja dan belajar, rumah ini juga berfungsi sebagai pusat rekreasi. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk berkreativitas dengan rumah kita, menjadikannya sebagai pusat rekreasi. Kalau yang biasanya mungkin kita berekreasi dengan jalan-jalan keluar, makan keluar, ke pusat perbelanjaan, traveling. Nah, sekarang kita bisa berkreativitas melakukan hal-hal yang baru mungkin atau hobi lama yang sudah ditinggalkan dan menjadikan rumah itu sebagai pusat rekreasi keluarga. Seperti di sini dalam gambar, sekarang lagi tren hobi bercocok tanam, atau melukis, bermain alat musik, atau misalnya berpiknik di dalam rumah, atau menjadikan rumah sebagai pusat perawatan diri kecil. Nah, ini ada tips untuk orang tua bagi dirinya sendiri. Sebaiknya sebagai orang tua kita mengenali emosi, apa perasaan kita pada saat ini. Sehingga kita dapat menyadarinya dan pada saat kita memiliki emosi yang negatif, kita tidak memproyeksikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian tetap lakukan rutinitas. Dengan melakukan rutinitas, kita memiliki kendali akan waktu kita. Kita punya sense of control di tengah-tengah situasi pandemi yang mungkin tidak bisa kita kendalikan. Banyak hal yang tidak jelas, tidak pasti, dan tidak menentu. Kemudian tetap melakukan komunikasi. Misalnya pada saat kita ingin berbagi sukacita atau berbagi hal-hal yang tidak nyaman, kita bisa mengkomunikasikannya kepada orang yang dipercaya. Atau misalnya mengkomunikasikan mengenai hal-hal yang harus kita atur misalnya di pagi hari, proses belajar jarak jauh kepada atasan dan teman kerja, sehingga koordinasi dalam pekerjaan pun menjadi lebih baik. Kemudian sebaiknya kita juga berbagi tanggung jawab. Jadi berbagi tanggung jawab dengan seluruh anggota keluarga atau pekerja yang ada di rumah tangga untuk mengatur bagaimana pembagian tugas supaya berjalan dengan lancar. Kemudian yang juga sangat penting adalah melakukan self-care, baik untuk secara fisik maupun mental, dan ini akan dibahas pada seri di minggu depan. Nah, yang berikutnya adalah melakukan komunikasi efektif. Tadi Dr. Ivan sudah menjelaskan dengan sangat lengkap bagaimana caranya berkomunikasi secara asertif. Jadi inti dari komunikasi adalah kita melakukan transfer informasi sehingga informasi itu bisa diterima dan dipahami dengan baik. Kalau diumpamakan seperti lalu lintas, komunikasi itu adalah jalan dua arah. Jadi komunikasi ini kan dilakukan oleh dua atau lebih orang. Kalau kita berada di jalan, kita harus bisa membaca rambu-rambu. Nah, rambu-rambunya seperti apa? Kita bisa mengamati intonasi suara lawan bicara, gerak tubuhnya, ekspresi wajahnya, kata-kata yang dikeluarkan seperti apa. Perhatikan arusnya. Apakah mulai ada arus-arus yang melambat, seperti tidak berminat, atau arus yang malah terlalu cepat, gitu ya. Kemudian hindari mengirim pesan-pesan yang negatif. Pesan-pesan negatif ini misalnya seperti kritikan keras yang berulang-ulang, atau berupa hinaan, komentar yang defensif, atau malah menghindari atau mengabaikan komunikasi dari anggota keluarga tertentu. Sebaliknya, kita hendaknya mengirim pesan yang positif, seperti misalnya pujian yang sifatnya memang genuine, ada apresiasi verbal atau senyuman, menunjukkan keminatan atau dukungan, bersikap sabar pada saat berkomunikasi, dan juga mengekspresikan afeksi. Kita juga harus belajar untuk mendengarkan. Seperti tadi Dr. Ivan sudah jelaskan, tunjukkan bahwa kita tuh mendengarkan. Kita harus fokus, tidak menyela lawan bicara pada saat mereka sedang berbicara, memperhatikan bahasa tubuh, dan berikan umpan balik sehingga lawan bicara kita tahu bahwa mereka didengarkan dan bahwa kita berminat pada topik yang mereka bicarakan. Nah,
Bagaimana dengan pembagian tugas rumah tangga? Berbagi pekerjaan rumah tangga berarti kita berada di tim yang sama, permainan yang sama, tujuan yang sama dengan peran yang berbeda. Sebaiknya semua pihak puas dengan pembagian kerja, dan hendaknya pembagian tugas itu dilakukan berdasarkan kekuatan dan ketertarikan personal, bukan hanya berdasarkan dengan gender. Kita bisa mulai membuat daftar pekerjaan apa saja yang harus dilakukan, dicek lagi supaya tidak ada yang terlewat, dan seperti tadi sudah dijelaskan, cater to talents, not traditions. Kita juga bisa melakukan rotasi pekerjaan, supaya pekerjaan-pekerjaan mungkin yang dirasakan lebih berat atau membosankan, bisa juga dilakukan secara bergantian. Hargai usaha yang sudah dilakukan dan apresiasi secara verbal. Jadilah fleksibel, misalnya ada anggota keluarga yang lagi lebih sibuk, mungkin jadi lebih sulit untuk melakukan tugas rumah tangga, kita bersifat fleksibel. Jangan berhitung, lakukan sedikit give and take berdasarkan apa yang sebenarnya terbaik. Nah, di sini ada list, contoh list gitu ya. Kita bisa membuat catatan tentang tugas rumah tangga, baik yang sifatnya harian, harus dilakukannya, mingguan, bulanan, atau seasonal saja. Jadi setelah dibuat list seperti ini, kita bisa menentukan siapa-siapa yang bertanggung jawab untuk melakukannya. Tidak hanya melibatkan anggota keluarga yang sudah dewasa, atau asisten rumah tangga, atau babysitter atau nanny, tapi anak-anak kita pun bisa dilibatkan untuk melakukan tugas dalam rumah tangga, tentunya sesuai dengan umur dan sesuai dengan keterampilan mereka. Hal ini penting, tidak hanya semata-mata untuk membantu menyelesaikan tugas rumah tangga, tetapi juga meningkatkan rasa keberhargaan dan kepercayaan diri mereka bahwa ternyata saya mampu ya melakukan hal seperti ini. Bagaimana untuk pendekatan pada anak? Kita sebagai orang tua harus ingat bahwa sekolah itu tidak tutup. Memang kita yang berada di sebelah anak pada saat proses belajar anak, tapi kita masih sangat bisa untuk berkomunikasi dengan guru atau aparat sekolah pada saat kita mengalami kesulitan. Jangan mencoba untuk mereplikasi jadwal sekolah lengkap. Dan kita harus menyadari bahwa stres akan terjadi baik pada kita maupun pada anak kita. Tentramkan anak dan bantu anak tetap terhubung dengan orang-orang yang dicintai, misalnya dengan kerabat, dan juga termasuk dengan teman-temannya. Jawab pertanyaan tentang pandemi secara jujur dan sederhana sesuai dengan pemahaman anak. Kita juga harus mengenali perasaan anak dan sebaiknya kita menjadi model bagaimana cara mengelola perasaan. Komunikasikan pada saat kita pergi untuk meninggalkan anak supaya anak merasa nyaman dan tenang pada saat kita pergi, dan juga merasa nyaman dan tenang pada saat kita kembali, karena mereka tahu kita akan pergi kemana, berapa lama, dan bahwa kita akan tetap menjalankan protokol kesehatan selama kita berada di luar rumah. Tawarkan pelukan ekstra, dan katakan bahwa Anda menyayangi mereka lebih sering. Normalisasi pengalaman selama pandemi ini. Memang pasti ada stres, ada kecemasan, ada kekhawatiran, tetapi sebaiknya bukan itu yang mendominasi dalam kehidupan berkeluarga. Hindari menekan anak secara akademis, kurangi akses terhadap berita, dan bermain bersama dengan anak. Nah, kita juga perlu untuk mengawasi screen time, sebenarnya tidak hanya pada anak, tetapi juga pada orang dewasa. Seperti misalnya untuk anak usia kurang dari 18 bulan, itu hanya boleh menggunakan video chatting atau video call. 18-24 bulan, boleh menonton program berkualitas tinggi dan menontonnya bersama dengan orang tua, jadi tidak dibiarkan bersama dengan gadget sendirian. Usia 2-5 tahun maksimal 1 jam per hari program berkualitas tinggi. Di jurnal disebutkan sebagai contoh tayangan Sesame Street. Kemudian di atas 6 tahun buat batasan waktu yang konsisten dan media apa saja yang diperbolehkan. Nah, kita juga harus memperhatikan higienitas tidur, baik untuk anak juga untuk kita sebagai orang dewasa. Sebaiknya kita memiliki jadwal tidur bangun yang reguler, yang konsisten. Gunakan kamar tidur hanya untuk tidur, punya ritual sebelum tidur yang teratur setiap harinya, kemudian lingkungan tidur dibuat menjadi nyaman, tenang, dan gelap. Hindari menggunakan gadget sebelum tidur, usahakan ada jeda waktu sekurang-kurangnya 1 jam sebelum tidur, sudah tidak beraktivitas yang menggunakan layar. Hindari kafein,
Kemudian pada saat anak belum bisa tidur, pada saat mereka sudah di tempat tidur, hendaknya kita ajak mereka keluar dari kamar, lakukan aktivitas yang sifatnya menenangkan, kemudian bila sudah mengantuk, baru kita bawa lagi ke kamar tidur. Nah, hal-hal ini bisa kita rutinkan setiap hari, baik pada anak maupun pada kita. Di sini ada durasi tidur yang sehat untuk tiap-tiap kelompok usia, seperti misalnya yang masih bayi 12-16 jam, 1-2 tahun 11-14 jam, 3-5 tahun 10-13 jam. Ini termasuk waktu tidur siang. 6-12 tahun kebutuhan tidurnya 9-12 jam, 13-18 tahun 8-10 jam, dan di atas 18 tahun itu 7 jam atau lebih. Dan tidak hanya panjangnya tidur, tetapi juga kualitasnya. Kita juga hendaknya memiliki quality time dengan anak. Baiknya kita terhubung setiap hari dengan anak, baik secara langsung, misalnya kita bisa bertemu, kita bisa ngobrol dengan anak, makan bareng, atau secara tidak langsung, misalnya kita menggunakan notes-notes atau catatan-catatan untuk anak. Semangat ya pagi ini. Gitu. Kemudian buat ritual khusus untuk Anda dan anak, katakan bahwa Anda menyayanginya dan betapa pentingnya anak untuk Anda. Kuatkan perilaku yang positif dari anak, lakukan makan bersama dengan anak. Jadwalkan waktu untuk melakukan aktivitas yang anak pilih, bermainlah bersama anak, tertawalah dan menjadi konyol dengan anak, matikan teknologi pada saat sedang bersama anak, supaya anak tahu bahwa mereka menjadi prioritas, dan benar-benar waktu bersama anak itu menjadi waktu yang berkualitas. Nah, ini bagaimana dengan quality time keluarga? Di jurnal dikatakan, waktu makan adalah waktu yang baik untuk melakukan family quality time. Sedikitnya dilakukan 5 kali per minggu. Nah, ini meliputi ada proses sebelum makan, misalnya menyiapkan makanannya bersama-sama, menyiapkan alat makan bersama-sama. Pada saat makan, sebaiknya tidak ada gadget, memiliki table manner yang baik. Jadikan waktu makan itu waktu yang menyenangkan. Bicarakan tentang hari Anda dan anak, dan jangan terlalu kritikal pada saat waktu makan. Hendaknya keluarga juga memiliki waktu bersama secara rutin, sedikitnya 10-15 menit per hari. Tunjukkan keminatan Anda, bersikaplah bersahabat, dan rencanakan mau apa nih hari ini. Misalnya hari ini mau piknik bareng, atau mau olahraga bareng misalnya. Jadikan waktu bersama prioritas terbesar Anda, dan jangan lupa, family quality time itu tidak hanya dengan ibu, tetapi ayah juga harus berperan. Nah, dari penelitian dikatakan sebenarnya tidak melulu pandemi ini membawa dampak yang negatif bagi kehidupan berkeluarga, tetapi juga ada dampak yang positif. Resiliensi keluarga terbangun, jadi di masa-masa mungkin yang menantang, di masa-masa sulit ini, pada saat keluarga bisa melaluinya bersama-sama, resiliensi keluarga akan terbangun. Anggota keluarga akan bertumbuh dan berkembang bersama. Kita juga lebih punya kendali pada waktu, misalnya yang tadinya harus bermacet-macetan untuk menuju tempat kerja atau tempat bersekolah, sekarang karena semua di rumah menjadi lebih efisien. Kemudian meningkatkan rasa keberhargaan diri dengan kita mampu mengatur, kita mampu mengendalikan apa yang ada di rumah, kita bisa meningkatkan rasa keberhargaan diri masing-masing anggota keluarga. Memiliki sebenarnya lebih banyak waktu untuk tidur, karena tadi ada waktu-waktu mungkin yang sebenarnya tidak perlu yang bisa di-cut, seperti misalnya waktu untuk transportasi, jadi bisa didedikasikan untuk lebih banyak tidur. Dan membuat hidup lebih sederhana. Kita jadi tahu sebenarnya inti-intinya tuh apa sebenarnya yang penting atau yang esensial dalam kehidupan berkeluarga. Nah, sekian presentasi dari saya. Terakhir ada ungkapan bahwa keluarga itu adalah jaket pelindung di dalam badai kehidupan ini, sehingga memperkuat kehidupan berkeluarga tentunya akan memampukan kita melewati tantangan apapun yang terjadi termasuk di masa pandemi ini. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan layar kepada Dr. Gina.
Baik, terima kasih banyak Dokter Alvina untuk materinya pada pagi hari ini. Rasanya adem banget gitu ya dengerin Dokter Alvina presentasi tadi. Kalau ini bisa di tiap rumah gitu, kemudian diciptakan situasinya kayak gini, kayaknya enak banget gitu ya, ideal sekali buat buat kita semua. Baik anak-anaknya juga merasa sejahtera, orang tuanya juga tentrem hatinya ya Dokter Alvina, karena anaknya nggak ribut-ribut minta ini itu gitu. Semuanya ada waktunya, semuanya ada tempatnya. Banyak ilmu-ilmu yang kelihatannya gampang-gampang susah nih ya Dokter Alvina, dari kelihatan juga dari pertanyaan-pertanyaan yang menanggapi materinya Dokter Alvina nih, gini salah, begitu salah, gimana nih harusnya? Kayaknya udah dicoba, tapi kok hasilnya nggak kayak yang dikasih tahu Dokter Alvina, gimana gitu. Kita punya waktu yang cukup banyak rasanya ini untuk berdiskusi pada siang hari ini. Mudah-mudahan Dokter Ivan dan Dokter Alvina juga siap membantu nih ya, berbagi ilmu dan pengalaman juga untuk para Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak yang hadir pada pagi menuju siang hari ini. Ini pertanyaannya memang benar-benar dari setiap tahap kehidupan. Bahkan ada yang tadi buat Dokter Ivan tuh, kalau kita sebagai teman harus gimana gitu. Bener juga ya gitu, yang ngadepin orang kalau lagi stres kan, kalau udah sama keluarga nggak bisa, larinya ke temen juga. Jadi mungkin ini meskipun misalnya ada yang belum menikah atau ada yang belum berkeluarga, tapi kita tetap perlu tahu supaya kita bisa bantu orang-orang di sekitar kita ya, Dokter Alvina ya. Oke, baik. Kalau gitu kita masuk ke sesi diskusi saja. Ini sudah masuk lumayan padat-padat nih pertanyaannya dan sangat-sangat berbobot gitu ya pertanyaan-pertanyaannya. Saya akan mengkurasi dulu pertanyaan-pertanyaan untuk Dokter Ivan. Ini cukup banyak yang masuk untuk Dokter Ivan, tapi karena kita mau sesuai dengan tahapan kehidupan gitu ya, kita mau cari dari yang baru mulai dulu, baru terus nanti kita akan bergerak ke yang menikahnya sudah lebih lama gitu ya. Ini ada yang tanya nih sebagai pasangan kepada Dokter Ivan ya, dari Linda Oktaviani. Apa yang harus kita lakukan jika di dalam rumah tangga itu ada campur tangan dengan mertua? Sedangkan kondisi rumah juga udah nggak bisa pindah nih karena dibangun rumahnya tuh tepat di samping rumahnya mertua. Apa yang mesti kita lakukan supaya mentalnya tetap sehat nih, Dokter Ivan? Ya, terima kasih Dokter Gina dan terima kasih kepada Mbak Lydia untuk pertanyaannya. Ini sebenarnya pertanyaan dan situasi yang sering kita jumpai ya kalau misalnya untuk keluarga-keluarga yang ada di Indonesia gitu ya. Rata-rata kan bangun rumahnya itu dekat mertua dan mertua kan memang kalau kadang-kadang juga memang seringkali campur tangan gitu ya dalam kehidupan keluarga. Yang perlu diingat untuk yang pertama adalah kita jangan sampai itu musuhin mertua. Karena apa? Satu catatan, gimana kita nikah sama suami kita atau misalnya Mbak Lydia ini nikah sama suami, otomatis harus juga menerima keluarganya. Begitu juga dari suami menikah sama Mbak Lydia, pasti suami akan juga menerima orang tuanya. Nah, tapi yang namanya dicampurin urusan rumah tangganya tentu nggak nyaman. Saya paham itu. Yang pertama adalah harus membuat batasan yang jelas. Buat kesepakatan dulu sama suami itu seperti apa. Terkait sampai mana sih mama itu atau orang tuanya itu bisa ikut campur tangan. Kadang-kadang orang tua campur tangan atau ingin membantu dan lain-lain itu tujuannya itu nggak jahat. Tujuannya kadang itu karena khawatir, ingin dalam artian rumah tangga anaknya dan menantunya itu baik jadinya. Kadang motivasinya seperti itu. Cuma kan caranya nggak tepat. Di satu sisi kalau memang kita merasa udah di luar batas nih seperti ini dan dari kesepakatan suami memang juga sudah di luar batas, kita bisa cari momen atau waktu yang tepat. Di saat memang mertua ini lagi happy, lagi juga senggang, waktunya oke, lagi santai, ajak ngomong, aja diskusi. Dengan cara yang tadi ya, yang asertif ya, ngomong mah, misalnya tanya dulu, mama melakukan seperti ini nih, apa ya tujuannya, misalnya maksudnya gimana, dan kita ngomong, oh ternyata aku kurang nyaman nih kalau misalnya mama kayak gini, boleh nggak sih kalau mama nggak seperti ini, memberikan aku kebebasan mengurus rumah tangga, dengan harapannya nih aku nanti bisa kedepannya juga memberikan bekal nih cara ngurus rumah tangga, aku ada kesempatan belajar cara mengurus rumah tangga yang nanti aku bisa sampaikan pesan-pesan itu untuk anak-anakku. Dan kayak gitu kan kalau kita ngomongnya baik-baik, halus, orang tua juga pasti akan ngerti. Mungkin seperti itu Dokter Gini.
Baik, terima kasih Dokter Ivan. Jadi bukan saling mengkonfrontasi ya Dokter Ivan ya gitu, dan karena komitmen pernikahan ini komitmen yang sepaket, bukan cuma terima orangnya tapi terima keluarga juga gitu ya. Jadi ini beli satu bonusnya banyak, kan kita kalau belanja sukanya gitu ya. Maunya buy one get one free. Nah, ini dikasihnya banyak, buy one get more free gitu. Dapat sepaketan sama keluarganya juga. Tapi tentu tadi kita beradaptasi sebagai pasangan, tentu ke pasangan kita sendiri juga beradaptasi, ke keluarganya juga kita beradaptasi karena latar belakang beda-beda. Kalau itu pakai komunikasi asertifnya nih ya, Dokter Ivan ya, berarti yang kita terapkan. Mudah-mudahan membantu Mbak Linda untuk bisa menjaga kondisi kesehatan jiwanya, bisa berkeluarga dengan lebih nyaman juga. Nah, ini kita masih ke pertanyaan yang berkaitan dengan materinya Dokter Ivan tadi. Kalau tadi kan sama mertuanya ngadepinnya gimana? Sekarang penyesuaian sama pasangannya nih. Tadi kan cara-cara komunikasi beda-beda ya Dokter Ivan. Ada pertanyaan dari Peggy untuk Dokter Ivan. Gimana ya jika kita menghadapi pasangan yang biasanya tuh selalu diem-diem aja? Walaupun kitanya udah berusaha asertif, tapi setiap kita tanya ada masalah apa, pasangannya malah bilang tuh nggak ada apa-apa. Kalau dia bilang kan kita nggak tahu. Nah ini gimana nih memancing supaya pasangan tuh bisa mengeluarkan, Dokter Ivan? Ya, pertama saya mau highlight dulu, kalau pasangannya ini cowok sama cewek otomatis beda ya. Kalau misalnya pasangan cowok kan rata-rata memang orang yang pendiam. Beda kalau misalnya sama pasangan cewek ya. Kalau cewek kan dari gendernya memang lebih senang cerita dibandingkan dengan cowok. Meskipun ada juga cewek yang memang jarang cerita seperti itu. Nah, kalau kita langsung misalnya yang dimaksud itu kita minta pasangan kita untuk menceritakan suatu hal yang bermasalah kayak gitu-gitu, langsung kita tembak, Pak gimana? Apa ada masalah hari gini? Jarang orang itu bisa akan langsung mau cerita seperti itu. Tips-triknya yang gimana yang bisa kita lakukan adalah kita mulai dari percakapan yang santai. Gimana hari ini? Boleh juga kita pancing dengan kita yang cerita, kita berbagi, dan dari situ kita juga secara nggak langsung mengajarin nih. Dalam artian dengan kita berbagi, belajar cerita sama dia kan berusaha dengerin, oh ternyata juga cerita itu nggak apa-apa loh, dia senang cerita sama aku juga nggak keberatan, dia akan secara nggak sadar juga belajar. Oh nanti akan lama-lama dia akan juga terbawa, dan dari sana cerita, kita bisa mulai tanya-tanya gimana keseharian dia, gini. Jadi kita bisa pancing dengan kita cerita-cerita juga, mengutarakan atau menceritakan keseharian kita. Jangan langsung misalnya kita membawa topik-topik itu yang berat gitu. Apalagi orang yang nggak biasa cerita langsung ditanyain didor terkait dengan masalah, jangan. Kita mulai dari topik-topik yang ringan, keseharian gimana. Dan dari sana baru mulai bergulir. Kalau cerita masalahnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya belum ya nggak apa-apa. Memang mungkin belum mau cerita. Tapi nanti dari sana hubungannya makin dekat, dia pasti akan lambat laun juga akan semakin terbiasa untuk cerita dan mau cerita. Seperti itu, Dokter. Baik, terima kasih Dokter Ivan. Mungkin kata kuncinya Tin ada di lama-lama terbiasa. Nah, lama-lamanya ini yang berapa lama ya Dokter Ivan? Kayaknya 3 hari udah lama deh ini gitu. Entah 1 minggu atau udah 3 bulan. Aduh, udah kawin 10 tahun masih begini aja gitu ya. Jadi kitanya juga perlu mengukur ke diri sendiri kali ya Dokter Ivan. Lamanya tuh berapa gitu. Untuk kemudian kita berharap melihat adanya perubahan dari pasangan gitu ya. Baik. Satu pertanyaan terakhir untuk Dokter Ivan sebelum kita pindah dulu ke Dokter Alvina dan nanti nyambung lagi ke Dokter Ivan. Ini masih berkaitan dengan komunikasi dengan pasangan nih Dokter Ivan, dari Yudi pertanyaannya. Bagaimana caranya kita menjalani kehidupan yang baik dan tenang dengan pasangan? Oh, ini harapan semua orang ya. Seandainya kita sudah mencoba bicara asertif berulang kali dengan pasangan terkait konflik internal di keluarga. Namun pasangan sudah memiliki prasangka yang buruk terhadap anggota keluarga dari pihak kita. Padahal setelah diusut gitu ya, tidak ada bukti nyata yang mengarah pada asumsi tersebut. Nah, ini mengelolanya gimana? Di kepalanya udah ada nih Dokter Ivan bahwa wah si A pasti melakukan ini gitu. Gimana kita mengelolanya itu? Oke. Kalau misalnya kita sudah mencoba dengan komunikasi yang asertif, berulang kali, ngomongnya juga sudah baik-baik, tapi ternyata kok kurang berhasil, mungkin kita juga bisa melibatkan orang atau pihak ketiga nih, yang memang sama-sama netral, atau misalnya pasangan yang satu dan pasangan yang lain ini sama-sama kenal gitu, untuk minta bantuan gitu. Karena apa? Cara yang sudah kita lakukan, cara yang sudah kita terapkan kurang berhasil gitu. Ya kita minta bantuan sama orang yang memang
dari pihak pasangan yang laki-laki ataupun pasangan perempuan itu sama-sama netral untuk membantu bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Gitu. Kalau memang dengan pihak ketiga sudah nggak bisa juga malah makin ribut-ribut, terus hubungannya sudah sampai ganggu banget, boleh dibawa ke yang profesional, misalnya ke arah psikolog ataupun ke arah psikiater. Ke psikolog ataupun ke psikiater itu bukan berarti orang ini sudah pasti ada gangguan jiwa, gini-gini, gila. Seringkali kan stigmanya seperti itu. Tidak. Permasalahan atau misalnya mencegah supaya tidak ada problem di perkawinan lebih lanjut, itu juga bisa gitu loh. Jadi saran saya adalah kalau bisa pakai pihak ketiga dulu yang memang yang memang bisa netral dan saling dikenal dan dipercaya. Kalau nggak bisa baru ke profesional. Seperti itu Dokter Gina. Kalau memang caranya sudah benar ya komunikasi asertifnya ya. Baik, terima kasih Dr. Ivan. Jadi kita perlu review juga nih ya, komunikasi yang dilakukan selama ini memang sudah pas atau belum. Kalau ternyata sudah pas, tapi ternyata situasinya masih sulit, kita bisa cari bantuan keluar. Apakah itu orang yang dipercaya, atau mungkin kalau pikirannya sangat terfiksasi gitu ya, itu aja yang dipikirin, nggak bisa digoyahkan dengan bukti apapun, kita perlu konsultasi juga nih ke profesional gitu, psikolog ataupun ke psikiater untuk mendapatkan tata laksana lebih lanjut. Terima kasih Dr. Ivan. Masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tentang pasangan dan ini menarik-menarik banget gitu ya. Kayaknya orang-orang langsung wah keluar semua nih curhatannya gitu pada pagi hari ini. Tapi kita akan geser dulu ke Dr. Alvina nih untuk pertanyaan yang berikutnya, karena di chat dan di kolom pertanyaan tuh udah masuk banyak banget tentang anak dan sekolah online nih Dr. Alvina. Mungkin bisa bagi-bagi pengalaman juga ya Dr. Alvina, gimana kita membantu anak-anak untuk bisa sekolah online. Pertanyaan yang pertama ini tadi dituliskan langsung di kolom pertanyaan, jadi nggak ada namanya. Saat pandemi dengan pembelajaran online itu kan kadang-kadang anak jadi susah diatur nih dokter, dan nggak mau ngerjain tugas-tugas. Sebagai orang tua kadang kesulitan juga mendampingi anak belajar. Nah, tips triknya gimana nih supaya anak bisa ngikutin pelajaran dan mengerjakan tugas selama sekolah yang online ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang tidak mudah untuk kita sebagai orang tua dan juga sebagai anak sebenarnya untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara online. Mungkin yang pertama sebelum kita assess anak kita mengapa dia sulit diatur dan tidak mau mengerjakan tugas, mungkin kita bisa memeriksa ke dalam diri kita dulu. Sebagai orang tua, kita mengalami kesulitan nggak dalam mendampingi anak? Apa sih kesulitan kita? Misalnya mungkin ada kesulitan secara waktu, atau kesulitan terhadap apa, atau penguasaan teknologi misalnya. Pada saat kita sudah mengatasi kesulitan yang dari dalam diri kita, baru kita mulai pendekatan kepada anak. Kita ajak bicara, kita ajak diskusi, mungkin bisa pilih waktu pada saat waktu yang senggang, waktu yang santai, saat sedang berdua saja dengan anak, ditanyakan dulu mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ringan, baru kita masuk ke topiknya. Apa nih, ada hal apa yang mungkin menjadi kendala selama pembelajaran online ini? Apa yang membuat anak kita merasa nyaman untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, termasuk juga mengerjakan tugas-tugasnya. Karena untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, tentu kita harus bertanya dulu gitu kepada anaknya gitu ya. Setelah kita tahu apa pokok permasalahannya, baru kita coba selesaikan bersama dengan anak, kita diskusikan. Anak nyamannya maunya seperti apa. Bahkan bila mungkin kita juga bisa melibatkan guru gitu ya, wali kelasnya, atau malah mungkin kepala sekolahnya gitu ya, supaya kegiatan belajar mengajar ini bisa berjalan secara lebih lancar. Begitu Dokter Gina. Baik, terima kasih Dr. Alvina. Ini kan ada ungkapan atau pepatah yang it takes a village to raise a kid gitu ya, benar banget ya Dr. Alvina ya, nggak bisa cuma sendirian gitu. Dan ketika menghadapi kesulitan memang ternyata lagi sama-sama beradaptasi nih si anak dan orang tuanya gitu. Jadi ya udah ibaratnya kalau bingung sendirian itu nggak enak, ya udah kita bingungnya rame-rame aja ya, supaya tahu bahwa lagi saling bingung berarti harus diomongin kebingungannya itu. Si anak dapat jawaban, orang tua juga bisa dapat jawaban dan bisa memutuskan ke depannya mau kemana.
Nah, ngomong-ngomong butuh banyak orang tentang membesarkan anak dan mendampingi belajar di rumah, ini juga ada pertanyaan dari Yowan untuk Dr. Alvina. Kebetulan kalau tadi kan pertanyaannya tips sebagai orang tua tuh ya Dr. Alvina nih. Kalau sekarang situasinya orang tuanya udah kerja lagi nih, balik ke kantor. Jadi di rumah itu hanya ada anak dan asisten rumah tangga. Apa yang kemudian kita bisa lakukan? Kan orang tuanya jauh nih berarti kan, supaya anak itu tetap fokus belajar. Di rumahnya soalnya cuma ada asisten rumah tangga. Kan mungkin pengawasannya nggak seketat kalau orang tua yang ngawasin ya. Jadi pas lagi sekolah PJJ itu anaknya malah buka situs-situs lain atau main games di komputer gitu. Kayak mungkin kalau kita di kantor tuh sambil buka WhatsApp gitu ya, terus akhirnya WhatsApp-nya macam-macam. Kalau anak-anak tantangannya buka games sama buka situs-situs yang lainnya. Pernah sih udah diakalin ya sama orang tuanya, dikasih komputernya itu yang nggak terlalu canggih, jadi nggak bisa buat gaming. Ya, Dr. Ivan pasti paham banget di laptop-laptop yang buat gaming. Udah dikurangin ya kapasitas komputernya, tapi ternyata malah nggak mendukung proses belajarnya. Jadi dikasih komputer yang beneran bagus, tapi dipakainya buat yang lain-lain. Ini gimana nimbang-nimbangnya, Dr. Alvina? Iya, terima kasih Yowan atas pertanyaannya. Tentunya pertama kita harus melakukan pengkajian dulu ya, situasi di rumah seperti apa, anaknya ini usia berapa, kemudian asisten rumah tangga ini job desk-nya ini apa saja gitu ya, supaya memang kalau misalnya dia tugasnya untuk mengawasi anak, pekerjaan-pekerjaan yang lain mungkin bisa dijadikan prioritas yang berikut. Bagaimana membantu anak untuk tetap fokus belajar? Tentunya anak ini harus menyadari bahwa belajar adalah kebutuhannya gitu ya. Jadi bukan suatu kewajiban, bukan juga demi orang tua atau demi gurunya, tetapi untuk dirinya sendiri. Jadi anak perlu menyadari, makanya tadi balik lagi kita kembalikan ini usia anaknya berapa. Kalau pada usia anak yang lebih kecil, tentu misalnya tingkat taman bermain atau taman kanak-kanak atau misalnya SD-nya masih awal, tentu masih sangat membutuhkan banyak supervisi gitu ya. Jadi mungkin bisa didiskusikan dengan pasangan ini bagaimana seharusnya gitu, karena mungkin saja misalnya tidak bisa terpegang oleh asisten rumah tangga, tapi pada saat anaknya misalnya sudah lebih besar, kita bisa mengajak diskusi apa sebenarnya kendala pada saat proses pembelajaran jarak jauh, apa yang membuat dia merasa lebih tertarik untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain dibandingkan misalnya mendengarkan guru atau mengerjakan tugas-tugas gitu ya. Kita bisa membuat kesepakatan-kesepakatan dengan anak. Intinya seperti tadi, kita berkomunikasi dengan anak. Anak ini kan individu sendiri, jadi tidak bisa selalu jalan satu arah dari orang tua ke anak. Kita juga harus mendengarkan anak ini apa sih yang dialami, apa kesulitan-kesulitannya, apa kendalanya gitu ya, sehingga dia menjadi sulit untuk fokus selama belajar, mudah sekali teralih. Bagaimana ketentuan screen time di dalam rumah keluarga, tidak hanya bagi anak, tetapi juga bagi anggota keluarga yang lain. Akan sulit bagi kita untuk menerapkan peraturan misalnya tentang permainan, tentang games di komputer atau situs-situs lain pada saat kita yang orang dewasa, baik orang tuanya atau staf rumah tangga yang lain juga banyak menggunakan misalnya bermain game juga, atau membuka situs-situs lain juga gitu. Jadi semua harus serempak. Kalau misalkan memang kita mau melakukan suatu pembatasan atau pengaturan, tidak hanya berlaku untuk satu anggota keluarga saja, tidak hanya untuk anak saja, tetapi juga untuk seluruh anggota keluarga, supaya itu bisa menjadi konsisten. Gitu kira-kira, Dr. Gina. Ini jawabannya mudah disampaikan, tapi waktu direfleksikan, aduh gimana ya gitu ya mau diterapkannya gitu. Tapi kalau nggak dicoba kita nggak akan pernah tahu ya Dr. Alvina ya. Jadi langkah pertama mungkin yang rasanya paling berat adalah mencoba melakukan itu gitu. Kalau udah dicoba sih ya nanti Bismillah, mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi poin penting yang tadi ditangkap dari penjelasan Dr. Alvina, berarti kita mesti paham dulu nih ya, si anak ini karakteristiknya seperti apa, kebutuhannya apa, supaya bisa dicari solusi yang sesuai. Nah ini tadi ada tambahan informasi usia anaknya itu 8 tahun, Dr. Alvina. Oke, berarti kira-kira kelas 2 SD ya, masih cukup kecil. Ya kita perlu
tahu ya, maksudnya riwayatnya seperti apa? Apakah memang sebelum sekolah online ini pun misalnya pemakaian screen time-nya memang banyak misalnya gitu ya. Tadi kan sudah ditampilkan di slide untuk anjurannya screen time itu seperti apa gitu. Tentu misalnya sebelumnya screen time-nya sudah banyak, tidak bisa serta-merta begitu hari sekolah langsung kita cut off semua gitu kan. Tentu anak juga kan butuh adaptasi gitu, dan kita harus mengkomunikasikan secara hati-hati bahwa ini memang dibutuhkan untuk kepentingan dia. Dengan melakukan aktivitas yang lain selama belajar, tentu fokus akan menurun. Terlalu banyak screen time pun memang juga akan menurunkan konsentrasi atau atensi, sehingga lebih sulit untuk anak menangkap pelajaran. Kalau sudah lebih sulit menangkap pelajaran, akan lebih mudah teralih. Jadi itu kan seperti lingkaran gitu. Harus kita putus akarnya gitu. Jadi kita lihat dulu, kita assess dulu bagaimana sebelumnya. Bagi yang mungkin masih punya anak yang usianya prasekolah, mungkin bisa dijadikan pembelajaran juga. Bagaimana tadi panduan-panduan untuk memberikan screen time pada anak, sehingga nantinya seiring dengan berjalannya waktu, kita tidak memiliki kesulitan lagi gitu ya untuk masalah screen time yang berlebihan. Oke, baik. Jadi memang perlu diatur dengan jelas pembagiannya ya, Dr. Alvina. Dan tadi juga tidak kalah penting disampaikan bahwa sebenarnya anak tuh bukan miniaturnya orang dewasa ya, Dr. Alvina ya. Jadi kita nggak bisa mikir sebagai orang dewasa, kalau saya memposisikan diri sebagai anak saya gimana gitu. Justru kita perlu tanya supaya kita benar-benar tahu pandangannya mereka tuh seperti apa. Dan juga tadi yang menurut saya juga perlu digarisbawahi adalah penjelasan Dr. Alvina yang menyampaikan bahwa kita perlu disiplin dan konsisten berdisiplin, karena nggak bisa aturan berlaku cuma buat satu orang aja gitu ya. Kalau saya jadi anaknya juga nanya, kok mama enggak, kok papa enggak gitu ya, kenapa cuma aku doang, salah aku apa gitu ya. Jadi ini mesti beramai-ramai menerapkannya di dalam keluarga supaya ya itu jadi model gitu. Dan kalau nggak salah secara teori memang anak belajar dari mencontoh ya, Dr. Alvina ya. Betul sekali. Jadi kita sebagai orang tua dalam tanda kutip juga harus ikhlas atau rela mengorbankan ya waktu screen time kita gitu. Pengennya sih masih lihat-lihat online shopping atau pengen hiburan. Aduh udah capek kerja, pengen hiburan. Tapi ingat bahwa kayak contoh misalnya di rumah saya sendiri memang tidak ada screen time gitu ya. Jadi pada saat saya menggunakan handphone itu benar-benar untuk sesuatu urusan yang mendesak, urusan yang penting, dan saya jelaskan kepada anak saya bahwa ini Mami pakai untuk keperluan ini. Jadi jelas, berlaku umum untuk seluruh anggota keluarga. Oke, jadi disiplin, konsisten, dan dijelaskan kenapa itu perlu dilakukan. Terima kasih banyak Dr. Alvina, mudah-mudahan ini banyak membantu juga kita yang hadir pada pagi menuju siang hari ini menerapkan dengan lebih baik. Masih ada satu pertanyaan lagi buat Dr. Alvina. Kalau tadi kan bicara dari segi orang tuanya, terus kemudian bagaimana kita mengajarkan asisten rumah tangga juga untuk mendampingi anak belajar. Nah, yang ini dari kakaknya gitu. Jadi ada yang namanya Aisyah di sini. Punya adik awal pandemi kemarin tuh baru lulus SMP masuk SMA. Sekarang adiknya ini SMA kelas 2 dan sampai sekarang belum sempat ketemu langsung sama teman-teman sekolahnya. Jadi rasanya tuh nggak semangat buat sekolah, nilainya sangat turun dan remedial berkali-kali. Mulai Senin besok rencananya tuh udah mulai sekolah offline, tapi adiknya ini sempat menolak untuk sekolah. Apa yang kita bisa lakukan sebagai kakak untuk membantu adiknya nih, Dr. Alvina? Baik, terima kasih Aisyah atas pertanyaannya. Memang perlu pemahaman bahwa tidak mudah ya berinteraksi yang biasanya secara online, kemudian offline gitu ya. Kita biasa mungkin lebih mudah interaksi secara natural itu secara offline, lebih mudah dekat mungkin. Tapi kemudian masuk SMA tanpa pernah ada interaksi secara langsung, selama hampir 2 tahun gitu ya, kemudian sekarang harus tatap muka. Mungkin ada kekhawatiran, ada hal-hal yang dicemaskan, dan ini perlu kita assess. Jadi mungkin Aisyah menanyakan kepada adik gitu ya, pada saat tadi waktunya, mungkin yang lagi nyaman, pada saat sedang berdua saja, apa kendala-kendala mungkin yang dialami adik, apa yang dirasakannya gitu ya, seberapa jauh hal ini sudah mengganggu dia gitu ya. Di sini kan yang tampak sudah mulai tidak bersemangat, nilainya sangat turun. Ini sudah berlangsung berapa lama? Kalau memang sudah berlangsungnya itu lama,
ini kan sudah terlihat bahwa ada distres dan disfungsi bila memang dipantau lagi. Ini mulai besok, Senin besok sekolah offline. Nah, bagaimana proses adaptasinya sekolah offline? Bila itu berangsur-angsur membaik, berarti ini mungkin proses adaptasinya gitu ya. Tapi kalau ini berlanjut terus, saya sarankan kondisi seperti ini tentu tidak bisa dibiarkan. Sebaiknya segera berkonsultasi dengan profesional di bidang kesehatan jiwa supaya hal-hal seperti ini tidak berlanjut menjadi semakin berat. Tentu tidak mudah bagi Aisyah ya melihat adiknya gitu ya mengalami perubahan perilaku, perubahan semangat, ada penurunan prestasi akademis, tetapi juga tidak mudah juga untuk adik gitu ya. Mungkin untuk mengkomunikasikannya merasa sungkan, merasa kesulitan gitu. Nah, di sini tadi praktek komunikasi secara efektif sangat penting untuk dilakukan. Bagaimana kita belajar untuk mendengarkan kata-kata yang disampaikan, mendengarkan dengan bahasa tubuhnya, ekspresinya gitu ya, supaya dia merasa nyaman dan tenang pada saat dia bercerita kepada kita. Dan pada saat misalnya kita nih sebagai kakak, oh kalau seperti ini mungkin sudah di luar kompetensi saya sebagai kakak, mari ajak adik untuk berkonsultasi pada profesional di bidang kesehatan jiwa. Begitu kira-kira Dokter Gina. Ya, terima kasih Dokter Alvina. Ini rasa tanggung jawab sebagai seorang kakak juga nih ya, Dokter Alvina. Kita melihat ada adik dalam kondisi yang tidak fit gitu, terus kemudian performanya juga nggak bagus gitu. Kita perlu membuka kesempatan untuk bisa bicara yang tentunya juga membuat si adik ini merasa aman dan merasa nyaman ya untuk menyampaikan kondisinya. Dan memang tadi ada kalanya itu nggak bisa lagi kita selesaikan sendiri, jadi kita perlu mencari bantuan keluar gitu. Mudah-mudahan juga dari tempatnya Aisyah ini ada bantuan yang bisa diakses ya untuk layanan kesehatan jiwanya gitu, bisa berkonsultasi supaya kondisi adik bisa lebih baik dan sekolahnya juga bisa lebih bagus nanti ke depannya. Kita masih banyak pertanyaannya sebenarnya Dokter Alvina, tapi kita akan kembali dulu ke Dokter Ivan ya, Dokter Alvina, biar Dokter Alvina bisa istirahat sejenak. Kita akan kembali dulu ke Dokter Ivan, tadi menyambung diskusi yang sebelumnya tentang bagaimana kita beradaptasi sebagai pasangan. Ini ada pertanyaan dari Fitri untuk Dokter Ivan. Apakah kalau ada sedikit konflik dengan pasangan, harus segera saat itu juga dikomunikasikan? Karena kalau buat Mbak Fitri ini dari sebelum pernikahan sering diberi nasihat bahwa inti dari pernikahan itu adalah komunikasi. Idealnya di kondisi yang bagaimana cara untuk mengurai konflik ini, Dr. Ivan? Ya, terima kasih Dr. Gina untuk pertanyaannya. Nah, dan terima kasih juga kepada Mbak Fitri untuk pertanyaannya. Nah, untuk kalau misalnya kita nih ada konflik nih sama pasangan ya, konfliknya lagi panas-panasnya, sebaiknya malah justru tidak langsung diselesaikan. Dalam artian bukan ditunda berlarut lama-lama, enggak. Tapi yang paling penting adalah menenangkan diri terlebih dahulu, supaya emosinya itu reda dulu. Karena kalau misalnya kita lagi panas-panasnya, emosi lagi meluap, terus kita langsung mau berusaha memecahkan, yang ada malah kebanyakan semakin bertengkar gitu. Jadi tenang dulu, emosi sudah tenang, baru ngomong. Ngomongnya gimana? Ya, secara asertif, lugas, jelas, jangan berbelit-belit penuh kode seperti itu. Jadi keinginan untuk menyelesaikan konflik sih memang biasanya ini ya sangat baik gitu ya, dan kadang menggebu-gebu gitu, pengennya diomongin saat itu juga. Tapi ternyata ada hal lain yang harus kita pikirkan ya, pada saat itu belum tentu kita dalam kondisi yang pas untuk membicarakan itu, karena kita masih mungkin dikuasai emosi atau situasinya yang juga nggak mendukung untuk membicarakan hal tersebut gitu. Jadi kalau sesuatu yang dikerjakan buru-buru tuh biasanya hasilnya kurang baik ya, Dr. Ivan ya. Mendingan diademin dulu. Jangan kayak makan bubur panas, nanti lidahnya kebakaran. Ditiup-tiup aja dulu biar adem gitu ya. Oke. Ini masih ada pertanyaan lagi nih, Dr. Ivan, terkait dengan adaptasi kepada pasangan. Tapi situasinya rada khusus nih, Dr. Ivan. Dari Pak Yohanes Iman.
Pak Yohanes ini adalah seorang penyintas, sementara kalau di sini disebutkan oleh beliau istrinya orang biasa. Mereka menikah di komunitas KPSI, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. Nah, beliau sendiri mengatakan bahwa beliau itu adalah orang yang cukup lambat, namun istrinya ini ritmenya lebih cepat. Bagaimana kita bisa mengimbangi pasangan dalam situasi yang ada kondisi khusus seperti ini, Dr. Ivan? Nah, ini suatu pertanyaan yang baik ya, Dr. Gina. Yang pertama yang saya ingin ingatkan kepada Pak Yohanes adalah Bapak menikah sama istri. Ini kan karena istri ini orang yang dicintai, yang menurut Bapak ini juga pasti akan bisa memahami Bapak, gitu kan. Dan yang paling penting adalah dalam suatu hubungan adalah keterbukaan. Nah, di sini adalah perannya melakukan komunikasi yang asertif, ngomong sama istri. Ada kekurangan di sini, ada kendala di sini, gimana ya kira-kira solusinya? Boleh nggak misalnya kalau misalnya ngomongnya lebih diperlambat, atau ngomongnya kalau misalnya saya nggak dengar, saya boleh ya untuk tanya lagi. Supaya apa? Supaya ada solusinya. Kepentingan dari Bapak Yohanes juga bisa diakomodir, kepentingan bagi istri juga bisa diakomodir. Seperti itu. Jadi ngomong, terbuka sama istri. Kendalanya di mana sih? Kesulitannya di mana? Seperti itu. Karena kita nggak mau dong kalau misalnya kepada orang yang pasangan yang kita cintai kita tertutup, ada kendala, ada masalah, kita diam aja. Ya itu juga rasanya nggak diharapkan sama istrinya Bapak. Yang diharapkan pasti adalah satu, adanya keterbukaan. Supaya istri juga diberi kesempatan untuk bisa memahami Bapak. Kalau kita nggak beri kesempatan, ya istri nggak akan juga bisa memahami. Berbagilah kesulitannya dengan istri. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih nih Dokter Ivan untuk masukannya. Jadi kalau diem-dieman malah nggak ada penyelesaian ya Dokter Ivan ya, justru perlu menyampaikan hal-hal yang menjadi kesulitan dan apa yang diharapkan gitu supaya bisa lebih bagus dalam menyelesaikan situasi rumah tangganya gitu ya. Jadi saling bisa menyesuaikan diri. Apa yang kita rasanya belum sreg, belum bisa, atau masih ada kesulitan dalam beradaptasi, itu kita ungkapkan sehingga jalan keluar tuh bisa dicari sama-sama gitu ya. Ada mengungkapkannya secara asertif. Mengungkapkannya dengan cara yang asertif tadi gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan ini cukup membantu Pak Yohanes untuk bisa berkomunikasi dengan lebih lancar bersama istri. Ini ada yang situasinya khusus lagi nih, Dokter Ivan, karena posisinya sebagai teman, gitu ya, dari A-Frame Bio kepada Dokter Ivan. Bagaimana kita sebagai teman itu memposisikan diri secara tepat dalam menghadapi sepasang sahabat yang sedang mengalami bridezilla atau groomzilla. Sejauh mana kita bisa membantu mengadres kekhawatiran dan kecemasan mereka selama persiapan pernikahan. Nah, ini mungkin tadi ada hubungannya sama wedding planning burnout itu ya. Gimana kita sebagai teman kemudian bisa membantu calon pasangan ini untuk bisa mulus tuh sampai pernikahan. Oke. Nah, ini pertanyaan yang unik yang memang menantang juga untuk dijawab ya Dokter Gina. Yang pertama, sebagai teman yang kita bisa lakukan adalah menjadi support system ya. Support system yang seperti apa sih? Kita nggak usah repot-repot yang harus nyelesain masalah mereka, bikin mereka akur gini-gini, nggak perlu. Nggak perlu sampai yang seperti itu. Syukur-syukur kalau bisa seperti itu ya puji Tuhan ya. Tapi yang langkah kecil yang kita bisa lakukan adalah ajak teman yang memang misalnya salah satu pasangan itu kan teman kita, ajak untuk misalnya keluar dulu dari zona di mana dia mempersiapkan pernikahan tersebut. Jadi misalnya ajak jalan-jalan, ajak seneng-seneng dulu deh. Supaya apa? Supaya dia itu pikirannya nggak ke sana dulu. Nah, kalaupun misalnya dalam proses seneng-seneng jalan-jalan lagi makan nih, terus misalnya dia mau cerita, fasilitasi, dengarkan. Setelah misalnya dia lebih tenang, lebih oke, seperti itu, mungkin kita bisa kasih beberapa masukan. Salah satunya kita bisa ingatkan, ini adalah momen spesialmu loh. Momen spesial yang nggak akan dapat diulang lagi. Ya, kecuali beda cerita kalau mau menikah lagi ya. Ini kan enggak ya. Pengennya kan satu kali mempersiapkan pernikahan, ya satu kali seumur hidup. Jadi nggak sampai 2 kali. Ingetin bahwa ini momen spesial yang nggak akan terulang dengan orang yang kamu cintai. Yakin tak kalau kamu mau jalani dengan penuh kayak misalnya kemarahan seperti itu. Harusnya dalam mempersiapkan pernikahan itu kita
bisa menikmati, enjoy the moment. Karena itu momen spesial loh buat pasangan berdua. Kita bisa berikan masukan, ingatkan. Supaya dia sadar, oh bahwa aku lagi sama pasangan yang memang sudah aku pilih, aku senangi, dan aku cintai. Dan aku ingin menjalani momen-momennya dengan baik. Kalau misalnya juga dia tanya kira-kira solusinya gimana ya supaya aku bisa seperti itu. Bisa salah satunya dengan kayak misalnya kita sewa EO. Karena kehadiran wedding organizer itu cukup membantu dalam kayak misalnya ngurusin yang perintilan-perintilan. Karena apa? Kadang kan misalnya pasangan yang cewek ataupun yang cowok sama-sama sibuk, nggak punya waktu. Kita bisa ingatkan juga bahwa nggak perlu setiap hari itu ngurusin wedding plan. Yang disarankan dalam mengurusin wedding plan itu bukan 7x24 jam, nggak seperti itu. Dalam seminggu maksimal itu 3 hari. Dan biasanya lebih baik dilakukan misalnya saat malam dengan batas waktu maksimalnya itu cuma 2 jam. Jadi jangan sampai melebihi hal tersebut. Kalau memang masih sulit juga, kita boleh loh kasih saran bagi mereka untuk pergi ke psikolog, pergi ke psikiater, cari orang yang memang bisa memberikan masukan secara baik. Tapi ingat, jangan langsung seperti itu menggurui gini tanpa seizin dari orang tersebut. Lakukan aja yang simpel, ajak senang-senang dulu lah. Seperti itu Dokter Gina. Baik, ini jadi hari Minggu hawanya emang hawa refreshing ya Dokter Ivan ya. Jadi ajak dulu senang-senang gitu ya. Keluar dari urusan ngurusin pernikahan ini. Dan kalau ada budgetnya, kalau memungkinkan sewa WO aja gitu ya. Jadi supaya nggak pusing-pusing gitu. Berarti perlu menentukan prioritas mana yang memang perlu kita pegang sendiri dan mana yang bisa kita delegasikan. Mungkin sebagai teman kita bisa ngelihat situasinya dengan lebih jernih karena agendanya nggak terlalu banyak. Jadi bisa ngingetin si calon pasangan yang mau menikah ini. Dan kalau di Barat itu berarti tugasnya si best man sama si bridesmaid ya, Dokter Ivan ya. Betul, Dokter Gina. Dan kita juga bisa ngingetin, nggak perlu ngejar pernikahan itu yang perfect, tapi ujung-ujungnya nggak fun dalam menyiapkan. Cukup yang good enough tapi fun dalam bagi pasangannya ini. Oke, jadi yang penting fun dalam menyiapkan pernikahan itu ya. Karena kan momen sekali seumur hidup, Dokter Gina. Betul. Baik, ini bicaranya padat pengalaman nih kayaknya ya, syarat pengalaman Dokter Ivan. Jadi yang mau cari konseling pernikahan supaya tidak mengalami wedding planning burnout, yang kemudian tidak menjadi bridezilla dan groomzilla, silahkan hubungi Dokter Ivan untuk berkonsultasi lebih lanjut ya. Insya Allah aman dan mulus sampai pernikahannya berlangsung. Yang jadi temannya bridezilla sama zoomzilla juga groomzilla boleh juga dikonsultasi sama Dokter Ivan biar makin jago menghadapi teman-temannya dan membantu melewati burnout-nya. Tadi ngomongin tentang dikomunikasikan, diomongin masalah itu mesti diomongin. Masih ada pertanyaan lanjutan dari Mbak Fitri nih, Dokter Ivan. Karena kan ternyata yang namanya komunikasi tadi bukan dimulai setelah menikah, tapi dari sebelum menikah pada saat menyiapkan pernikahannya pun udah harus dimulai tuh ya kebiasaan untuk komunikasi asertif. Gimana caranya untuk membumikan kebiasaan komunikasi asertif ini di lingkungan rumah yang memang sebelumnya polanya tuh sudah komunikasinya pakai kode-kode. Mungkin ini ex anak pramuka yang sangat canggih kode Morse-nya ya. Jadi pakai kode-kode bahasanya di rumah setiap menginginkan sesuatu dan berharap anggota keluarga lain memahami. Udah pasti kalau sama saya angkat tangan karena saya dulu pramukanya nggak lulus, jadi nggak bisa tuh baca kodenya. Tapi Dokter Ivan ada masukan. Sejak kapan sih ini mulai dibiasakan dan bagaimana caranya? Oke, ini lagi-lagi pertanyaan yang cukup menantang ya, Dokter. Kalau saya pikir, kalau mulai kapan sih kita harus melakukan ini? Kalau bisa ya dari awal pacaran, dari awal mau membina hubungan, secepat mungkin lah kita mulailah kebiasaan seperti ini. Caranya gimana? Kita jangan nuntut orang lain dulu. Itu yang paling penting. Caranya adalah kita terapkan dulu, kita praktekkan dulu. Jangan nuntut orang lain kalau misalnya kita belum mempraktekkan. Contohin dulu, ajarin dulu. Supaya orang itu, oh ternyata kalau misalnya dicontohin kayak gini, komunikasi kayak gini, enak seperti itu. Dengan kita terus-menerus mencontohkan, orang itu juga akan lama-lama kan belajar dari sana. Selain itu kan kita juga dengan komunikasi asertif, di saat ada momen yang tepat, kita juga ngomong, oh ketidaknyamanan atau kebingungan saat kita menyampaikan dengan kode-kode itu. Kita bisa address masalah itu, kita bisa diskusikan, tapi harus dari momen yang tepat.
Dan kita harus mulai dulu dengan mencontohkan dulu. Kalau kita masih kode-kode terus kita mau melakukan diskusi dan menuntut pasangan kita untuk nggak kode-kode, kayaknya agak, wah ya gimana ya, kurang tepat lah seperti itu. Contohin dulu, praktekin dulu. Jadi kayaknya menyambung Dr. Alvina tadi, yang perlu contoh bukan cuma anak-anak nih ya, gitu, tapi pasangan juga perlu dicontohin. Karena kita besar di tempat yang berbeda, dengan cara yang berbeda, jadi pada saat nanti punya satu rumah yang sama untuk menjadi pasangan, perlu sama-sama saling mencontohkan, kemudian disiplin dan konsisten dalam menerapkan si teknik komunikasi asertif ini. Nah, ini tentang yang sudah satu rumah. Kita geser dikit ke Dr. Alvina sebelum nanti kembali lagi ke Dr. Ivan dan Dr. Alvina untuk pertanyaan penutup gitu ya. Dari Yudi, Dr. Alvina. Ini beliau ingin bertanya bagaimana tips menghadapi pasangan yang karakternya ini sedikit-sedikit berhitung terkait apa saja yang dilakukan di rumah tangga. Tadi kan Dr. Alvina ada checklistnya gitu ya. Wah, saya sudah kerjain 5, kamu kerjain berapa gitu. Padahal kan kita tahu sikap seperti itu berhubungan dengan pamrih untuk melakukan sesuatu ke orang lain. Nah, ini bagaimana menghadapinya, Dr. Baik, terima kasih Dr. Gina. Terima kasih Yudi untuk pertanyaannya. Jadi seperti tadi sudah disampaikan bahwa dalam memutuskan tugas rumah tangga, kita itu berada di tim yang sama. Jadi kita sama pasangan harus menyamakan frekuensi dulu nih. Oke, kita mau mengatur ada sekian banyak tugas rumah tangga, baik yang sifatnya memang misalnya kebersihan dan kerapihan rumah, atau misalnya pengasuhan anak-anak, pengaturan finansial, dan lain sebagainya, itu kita bikin list gitu ya. Dan kemudian kita juga perlu menyamakan visi misi dengan pasangan, sebenarnya goal atau tujuan apa yang ingin kita capai dengan pengaturan ini gitu. Nah, untuk supaya tujuan itu bisa tercapai, tentu setiap anggota keluarga perlu memberikan effort terbaiknya, memberikan usaha terbaiknya. Tapi usaha terbaik masing-masing anggota keluarga itu kan tentu berbeda-beda. Misalnya mungkin pasangannya ini dari bidangnya ekonomi gitu ya, tentu mungkin lebih baik dalam pengaturan finansial misalnya. Kemudian misalnya atau pasangannya misalnya dari bidangnya kesehatan, mungkin dia bisa lebih banyak berperan untuk yang menyangkut tanggung jawab untuk kesehatan anggota keluarga. Jadi seperti tadi disampaikan, kita cater to talents, not traditions. Kita tahu dulu ini masing-masing kekurangan kelebihan tiap-tiap anggota keluarga nih di mana supaya kita bisa rumah tangga itu tepat pas gitu ya. Jadi seperti kalau di kita bisa bikin macam SWOT analysis, kita bisa bikin tuh SWOT analysis. Orang ini cocoknya ditugaskannya apa gitu, dan kita diskusikan. Dan seperti tadi sifatnya itu fleksibel, bahwa oke, kalau makan saya mesti lembur hari ini, boleh nggak kamu yang mengerjakan ini gitu ya, supaya komunikasinya tetap terjalin baik. Seperti tadi Dr. Ivan sudah katakan, komunikasi yang asertif, kita menyampaikan, jangan bersungut-sungut di belakang gitu ya. Mudah-mudahan dengan ini sedikit-sedikit berhitungnya itu bisa perlahan-lahan hilang, karena sebenarnya yang mau kita tuju nanti adalah tujuannya gitu ya, mau kita tuju tuh goalnya tercapai. Nah, caranya bagaimana? Tentu ingin cara yang nyaman bagi seluruh anggota keluarga. Kira-kira begitu, Dr. Gina. Baik, ini jawabannya Dr. Alvina mengingatkan saya bahwa sebenarnya manajer itu bukan cuma ada di kantor ya Dr. Alvina, tapi di rumah juga perlu manajer gitu. Tinggal berbagi mana yang lebih mampu untuk menjadi manajer. Apakah itu dia tadi manajer yang urusannya soal duit-duit atau manajer yang urusannya teknis? Karena kalau di kantor kan jenis manajer juga banyak gitu ya, sama ada manajer yang sumber daya manusia. Jadi di rumah pun perlu diatur. Jadi orang tetap perlu sekolah supaya di rumahnya bisa punya pengaturan yang baik juga gitu ya. Dan sekolah ini bukan cuma sekolah formal, tapi juga ikut kegiatan kayak hari ini gitu ya. Ada investasi belajarnya gitu. Ini soalnya biar menarik, yang minggu-minggu depan biar pada ikut lagi acaranya. Sekalian promosi. Oke.
Jadi harus dikomunikasikan siapa bisanya apa gitu ya. Mudah-mudahan bisanya ini juga bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Dan berarti Dr. Alvina yang sekarang belum bisa bukan berarti ke depannya akan selamanya nggak bisa ya Dr. Alvina, karena ada kesempatan buat kita belajar. Jadi suatu waktu mungkin perlu dievaluasi lagi apakah ada perubahan kebisaan supaya kebiasaan berbagi tugas ini juga bisa dibagi ulang gitu ya. Betul, betul sekali Dokter Gina. Sangat perlu dilakukan nantinya tuh rotasi pekerjaan. Gitu ya. Jadi mungkin contoh gitu ya, di list pekerjaan rumah tangga tuh disebutkan misalnya membersihkan kamar mandi itu termasuk pekerjaan yang membosankan. Jadi mungkin yang membersihkan kamar mandi itu bisa gantian, misalnya seperti itu ya. Khususnya apalagi yang tidak memiliki asisten rumah tangga, supaya masing-masing pihak itu bisa mengerti, oh gini loh rasanya gitu ya. Oh gini loh misalnya lelahnya atau capeknya. Nah, ini akan meningkatkan apresiasi terhadap usaha yang dilakukan oleh anggota keluarga yang lain, dan tentunya tujuannya tercapai, kamar mandinya bersih, hubungan keluarga lebih erat, dan higienitas di dalam rumah juga terjaga. Gitu. Oke, jadi tujuan bersama itu penting ya Dr. Alvina supaya nanti bisa bagi-bagi tugas dengan pas. Nah ini waktunya udah makin siang, ada sebuah pertanyaan penutup buat Dr. Ivan dan Dr. Alvina. Tadi kan kita bicarain yang lagi persiapan mau nikah, yang sudah menikah gitu kan, yang sudah punya anak. Nah ini ada yang sudah lama menikahnya gitu. Dari Pak Franky Lukitama, seiring dengan berjalannya usia, ada kalanya sudah merasa malas untuk berdebat atau sudah malas untuk ribut dengan pasangan. Yang lama-kelamaan ini jadi malas untuk berkomunikasi dengan pasangan kita. Kalau sudah terlanjur, kalau tadi kan buat yang baru-baru membiasakan asertif. Nah ini udah terlanjur nih, nikahnya udah lama, malas ngomongnya juga udah lama. Harus diapain di situasi yang sekarang? Mungkin boleh Dr. Ivan dulu, nanti dilanjutkan dengan Dr. Alvina. Ya, ini kasus yang kompleks ya, Dr. Gina ya. Dalam artian kalau udah kondisinya kayak gini, kan kalau saya lihat pasti nggak nyaman gitu loh buat dua belah pihak ya. Karena gimana-gimana rumah tangga tanpa ada komunikasi, saya bayangin, ya klik-kliknya kayak gimana. Terus nggak enak lah pasti ya. Dan menurut saya kalau misalnya hal ini dipertahankan terus-menerus, yang ada kerugiannya itu di dua belah pihak, pasangan laki-laki maupun pasangan perempuan gitu. Nah tentu kita harus mencoba untuk mengubah. Nah salah satunya kalau misalnya yang kita lakukan pertama adalah kita mulai belajar terkait dengan komunikasi asertif. Harus mulai dipraktekkan. Terus ngomong, diadres, kurang nyamannya ini di mana. Bisa kita bahas bahwa kekurangan nyamannya adalah terkait di cara bicara atau komunikasi yang memang selalu berdebat seperti itu. Kita bisa diskusikan cara yang lebih baik seperti apa. Terus kita bisa pikirkan juga solusinya gimana kalau misalnya sama-sama keinginannya ini sama-sama kuat, nggak bisa mengalah. Apakah perlu ke arah musyawarah mufakat atau bagaimana? Di saat kita sudah mencoba untuk komunikasi asertif dan membahas hal itu, tapi misalnya kurang berhasil, bawalah ke profesional. Datanglah ke profesional supaya apa? Bisa mendapatkan masukan atau advice yang lebih baik. Dengan harapannya apa? Bisa mengubah kondisi komunikasinya. Karena apa? Kalau dipertahankan terus-menerus nggak akan baik. Seperti itu, Dr. Gina. Baik, Dr. Ivan. Jadi akui dulu masalahnya ya, supaya dua-duanya bisa mengkomunikasikan bahwa kita memang ada masalah dan mau ngapain nih berikutnya. Nah, dari Dr. Alvina, bagaimana tanggapannya terhadap pertanyaan ini, Dokter? Iya, saya sangat setuju dengan tadi Dr. Ivan ya. Pasangan ini mungkin bisa bareng-bareng, contohnya misalnya pada saat weekend tadi ya, seperti Dr. Gina juga sarankan, bisa ikut acara-acara seperti ini gitu ya. Acara-acara yang temanya tentang pernikahan, tentang komunikasi gitu ya, tentang yang kemarin tuh seperti kemarin mengatasi kecemasan diri, mungkin ada isu-isu pribadi yang belum teradres, belum dikenali, belum disadari, dan kemudian menjadi problem pada saat berelasi gitu ya. Masih banyak seri-seri yang lain di minggu depan juga yang bisa mungkin menjadi modal awal bagaimana kita lebih mengenal diri kita sendiri dulu sebelum kita kemudian mengakses bagaimana nih kualitas hubungan kita dengan pasangan. Bisa juga misalnya ajak baca buku bareng gitu ya, bagi kalau misalkan yang sama-sama hobi baca gitu ya, itu boleh. Kemudian
kembali ke poin awal, sebenarnya apa tujuan menjalin relasi dulu? Atau dalam hal ini misalnya apa tujuannya ingin menikah dulu? Apa sih visi misi yang ingin dibangun bersama gitu ya? Bisa juga karena tadi dikatakan pernikahannya usianya sudah lama, bisa juga membuat acara-acara seremonial gitu ya. Seperti tadi Dokter Ivan, kan kita biasa sangat semangat ya dalam mempersiapkan pesta pernikahan. Mungkin bisa pasangan ini juga melakukan misalnya pembaruan janji pernikahan, mengadakan seremonial kecil-kecilan untuk mengingatkan dulu itu seperti apa sih kondisinya sampai memutuskan untuk hidup bersama, ingin berbagi suka dan duka bersama gitu ya. Dan tentunya perlu adanya komitmen. Ada komitmen untuk memiliki quality time secara konsisten ya. Seperti tadi kan disarankan untuk yang keluarga sekurang-kurangnya 10 sampai 15 menit per hari, kalau bisa lebih baik gitu ya. Mungkin pasangan-pasangan yang menikahnya usianya lebih lama, misalnya anaknya sudah besar-besar, bisa balik ke fase pacaran lagi gitu kayak dulu gitu ya, ngedate lagi, bareng-bareng lagi. Dan tentunya seperti tadi Dokter Ivan sudah katakan, bila memang semua upaya sudah ditempuh dan belum membuahkan hasil optimal, jangan sungkan-sungkan untuk berkonsultasi ke profesional di bidang kesehatan jiwa, supaya menjalani hubungan bisa menjadi lebih baik, tidak hanya bagi hubungan itu sendiri, tapi juga bagi dirinya sendiri dan bagi anggota keluarga yang lain. Begitu kira-kira Dokter Gina. Baik, terima kasih banyak Dokter Alvina. Jadi kita kalau sudah lama itu memang perlu mengingat-ingat masa lalu ya Dokter Alvina ya, mengingat dulu tuh mau ngapain sih nikah ini, mengingat tujuannya apa, dan kemudian melihat kondisi yang saat ini kita ada di mana, supaya kemudian kita bisa merancang masa depannya itu akan dijalani dengan cara yang seperti apa. Terima kasih banyak untuk Dokter Ivan, Dokter Alvina, dan seluruh peserta yang hadir pada pagi sampai dengan siang hari ini untuk kita sama-sama berbagi pengalaman, berbagi pembelajaran yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua gitu ya dalam menjalin kehidupan berpasangan, berumah tangga, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Mungkin simpulan yang bisa kita tarik dari dua materi pada pagi hari ini adalah bahwa sebagai untuk memulai satu kehidupan berpasangan, maka kita sebagai individu harus jelas dulu tujuannya apa. Dan ketika kita sudah menetapkan tujuan itu, kemudian kita mengenali diri kita ini butuhnya apa, bisanya apa, kemudian dikomunikasikan dengan pasangan supaya tujuan itu bisa kita capai bersama-sama gitu. Dan perlu disiplin, perlu konsisten, perlu saling mencontohkan, dan tentunya bersabar gitu ya, karena semua proses pembelajaran itu pasti butuh waktu sampai akhirnya kita sebagai pasangan dan keluarga bisa beradaptasi satu sama lain, mewujudkan kehidupan berpasangan dan kehidupan berumah tangga yang sejahtera. Sebelum kita tutup kegiatan pada hari ini, boleh kita buka dulu videonya bersama-sama supaya kita bisa lakukan dokumentasi yang akan dibantu oleh Dr. Edo pada siang hari ini. Mungkin buat Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak semua yang hadir pada siang hari ini, boleh buka kameranya untuk kemudian kita berfoto bersama, ada kenang-kenangannya gitu ya hari ini. Gitu. Silakan Dr. Edo. Baik, ada sekitar 3 layar ya di sini. Mungkin akan saya mulai dulu dari layar pertama. Boleh masih ditunggu sebentar untuk menyalakan videonya. Oke, baik. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Sebentar, ini baru layar pertama. Mungkin kalau ada yang masih mau menyalakan videonya, boleh. Untuk layar kedua. 1, 2, 3. Sebentar, ini untuk layar yang kedua. Lalu kemudian untuk layar yang ketiga, sebentar. Oke, tunggu sebentar. Sebentar dokter.
Mungkin dari Dr. Krishna atau bisa bantu untuk screenshot satu kali lagi, Dr. Krishna. Terima kasih, Dokter. Baik, saya akan coba untuk kita semua screenshot ya. Di layar saya ada 3. Kita mulai dari halaman yang pertama. Senyum yang manis. 1, 2, 3. Ke halaman yang kedua. Nyalakan kameranya tetap. Boleh pakai gaya. Halaman yang terakhir, halaman ketiga. 3, 2, 1. Baik. Baik, terima kasih banyak Dr. Edo dan Dr. Krishna. Untuk materi bisa diakses dari tautan yang dibagikan di kolom chat, dan materi ini akan diupdate terus setiap minggunya karena masih ada sesi-sesi yang berikutnya yang akan kita ikuti. Dan mau berbagi informasi juga sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, bahwa minggu depan kita masih akan kembali lagi dengan serial yang ketiga untuk seminar daring COVID-19 101 ini. Jadi seri yang ketiga minggu depan kita akan berfokus pada pembahasan mengenai kehilangan dan kedukaan yang mungkin beda-beda perjalanannya untuk setiap orang. Untuk seri yang ketiga ini akan dibawakan oleh Dr. Rosalina, spesialis kedokteran jiwa, dengan judul Paparan Melewati Masa Berkabung dengan Lebih Baik, dan juga ada Dr. Teresia Ayu F. Nainggolan yang akan menceritakan tentang kapan sih sebetulnya waktu yang tepat dan bagaimana kita bisa mendapatkan bantuan. Jadi silahkan hadir kembali di acara minggu depan yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu 30 Oktober 2021 pada pukul 10 sampai jam 12 siang di tautan Zoom yang sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi investasi yang berbuah banyak buat kita di masa depan. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dan sampai jumpa di acara yang berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.